Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan perjalanan Qin Mou ke desa Daksu untuk mengobati Xiong Xiu dan juga mengantar kepala desa untuk bertemu Imperial Preceptor. Bagaimana kisahnya? Mari kita ikuti. Qin Mou memutuskan kembali ke desa dulu untuk menyembuhkan Xiong Xiu dengan meminta bantuan kakek tabib. Saat mereka menuju sungai, Xiong Xiu tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan penasaran, "Sekte Master Qin, apakah Anda benar-benar tumbuh di reruntuhan besar?" Qin Mou mengangguk dan bertanya dengan bingung, "Mengapa kamu menanyakan ini? Bagaimana kamu bisa bertahan di tempat berbahaya seperti ini? Ada semua jenis binatang aneh di Great Ruins, semua jenis hal aneh, bahaya, dan bahkan invasi kegelapan di malam hari, ketika iblis dan monster mendatangkan malapetaka. Bahkan ada dunia lain yang tumpang tindih dengan Great Ruins. Sungguh tak terbayangkan bagimu untuk bertahan sampai sekarang." Qin Mou tersenyum. "Big Sister Palace Master, Anda salah. Reruntuhan besar sebenarnya sangat aman, jauh lebih aman daripada di luar. Bahaya sesungguhnya ada di luar. Ketika saya pertama kali berjalan keluar dari reruntuhan besar dan datang ke kedamaian abadi, saya tinggal di sebuah penginapan di samping sungai, dan sebuah insiden terjadi malam itu juga. Tempat itu disebut Dike River County, dan orang-orang di seluruh county mati. Hanya aku dan Ling Er yang berhasil melarikan diri. Saya belum pernah bertemu dengan insiden seperti itu di Great Ruins." Xiong Xiu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kamu tidak bisa mengatakan bahwa Eternal Peace lebih berbahaya daripada Great Ruins hanya karena itu. Itu hanya kebetulan. Naga Kilin terkekeh. Palace Master mungkin tidak tahu, tetapi ketika Master Sekte pergi, dia bahkan tidak berani menggunakan nama aslinya. Ini karena saat dia menggunakan nama aslinya, orang yang bergegas membunuhnya akan berbaris sepanjang jalan dari Kekaisaran Perdamaian Abadi ke desa Daksu. Praktisi yang benar semuanya ingin membunuhnya. 5 hari kemudian, mereka akhirnya mencapai desa Daksu. Qin Mou pertama kali pergi untuk menemukan Hu Ling Er, dan beberapa rubah putih keluar dari kamarnya, berbicara dalam bahasa manusia. "Tuan muda, kakak telah pergi ke Kekaisaran Perdamaian Abadi untuk mencari Anda, dan dia telah pergi selama beberapa bulan." Qin Mou bertanya tentang detailnya, dan rubah putih di ujungnya berkata, "Raja Iblis Besar datang untuk memaksa kakak menikahinya, jadi dia memukulinya." Raja Iblis Besar kemudian memanggil ayahnya, jadi dia melarikan diri, mengatakan dia akan menemukan Tuan Muda di Kerajaan Perdamaian Abadi. Qin Mou mengucapkan selamat tinggal dan membawa semua orang menuju desa Daksu. Ketika itu terlihat, Qin Mou menjadi bersemangat dan berteriak keras, "Kepala desa kakek tabib, aku kembali." Xiong Xiu memandang desa kecil ini dan melihat seorang lelaki tua berjanggut kurus duduk di kursi malas di pintu masuk desa. Dia tidak memiliki lengan atau kaki, dan janggut di wajahnya sangat tidak terawat. Rambutnya juga berantakan. Ada sekawanan ayam yang berpatroli di desa, tampak sangat menakjubkan. "Oh, Muer sudah kembali? Kamu telah tumbuh lebih tinggi lagi." Pria tua yang berantakan itu bergoyang di kursi malasnya, menatap Xiong Xiu dan 2 kelelawar putih sambil berjemur di bawah sinar matahari. Setelah beberapa saat, ekspresinya berubah menjadi takjub. Gadis ini sangat cantik dan budidayanya juga sangat kuat. Sayang sekali dia keracunan. 2 kelelawar putih itu sedikit menarik. 2 kelelawar putih pergi untuk menggantung terbalik dari pohon di atas kepalanya dan kepala desa seukuran dengan bunga. "Kamu sangat kuat juga." Qin Mou tidak bisa membantu mengerutkan kening setelah memeriksa kepala desa. Dia kemudian berlari ke desa untuk mengambil pisau pemotongan babi sebelum pergi ke kamar Nenek Si untuk menemukan kain putih dan kembali. Di baskom berisi air panas, dia membasahi handuk, lalu menutupi wajah kepala desa. Setelah beberapa saat, Qin Mou membuka handuk dan menggunakan pisau pemotongan babi untuk membantunya mencukur jenggotnya. "Kepala desa, di mana orang-orang dari desa? Kakek tabib? Dia tidak di desa? Lihatlah, jenggot Anda hampir menyeret lantai." Tabib telah melarikan diri. Kepala desa menghela nafas dan berkata, "Beberapa wanita menemukan jalan mereka ke sini dan membuatnya takut, meninggalkanku di sini sendirian. Saya tidak punya anggota badan sehingga saya tidak bisa merangkak kembali ke kamar." Qin Mou melompat kaget dan berteriak, "Kepala desa, sudah berapa lama kau tinggal di sini di pintu masuk desa?" "Hampir 2 bulan." Qin Mou terdiam. Orang tua ini sebenarnya tidak bergerak selama 2 bulan, tinggal di pintu masuk desa tanpa bergerak, membiarkan dirinya tersapu angin dan diterpa hujan, bahkan membiarkan kegelapan mengelilinginya. Dia kemudian membawa lelaki tua itu untuk menempatkannya kembali di kursi, menuangkan sepoci teh untuknya sebelum bertanya, "Kakek Ma dan yang lainnya belum kembali?" "Ma tua kembali sekali. Dao Master dan Old Rulai juga menemukan jalan mereka." Yang terakhir mengatakan dia bukan Rulai lagi dan memotong salah satu lengannya. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia tidak bisa mengembalikan Ma tua anak-anaknya, tetapi dia masih bisa mengembalikan lengannya. Dengan linglung, Qin Mou berkata, "Aku akan ke lembah hantu,
jadi aku bisa menemukannya di perjalanan ke sana. Di mana kakek cacat? Bukankah dia selalu tak terpisahkan dari kakek Ma? Mereka tidak dapat dipisahkan, jadi dia secara alami pergi untuk menjadi tamu di biara petir besar. Dia bilang dia takut Ma tua akan dirugikan. Kepala desa mengungkapkan ekspresi khawatir. Aku khawatir setelah Ma tua menjadi Rulai, dia akan menemukan bahwa seluruh gunungnya adalah ilusi. Qin Mu juga tidak melihat jagal, buta, dan bisu, jadi dia bertanya tentang mereka juga. Buta dan tukang daging lari dengan Tuan Dao tua dan Rulai tua, mengatakan bahwa mereka ingin melihat model Gio kecil. Mute tampaknya tidak punya rencana untuk meninggalkan desa, tetapi tepat sebelum hari tabib melarikan diri, Mute tiba-tiba menjadi gila, mengambil barang-barangnya dan bergegas ke dalam kegelapan, mengejar sesuatu. Dia belum kembali. Nenek Si belum kembali. Dia harus tetap berada di Eternal Peace Empire, menekan iblis hatinya dan mempertajam sifatnya. Qin Mu merapikan desa dan menaruh semua harta dan hal-hal yang tampak seperti harta ke dalam 2 karung Taotie-nya. Dia kemudian datang ke kebun rempah di pintu masuk desa dan mengulurkan tangannya. Pedang terbang menusuk ke sekitarnya dan menggali terowongan di bawah tanah, mengiris sesuatu di bawah tanah. Qin Mu mengangkat kedua tangannya seolah-olah mengangkat sesuatu, maka seluruh kebun ramuan terbang ke atas dan dimasukkan ke dalam karung Taotie Pangongso. Qin Mu mengambil keranjang ramuan tabib dan menempatkan kepala desa di dalamnya. Kepala desa langsung marah. Bajingan, apa yang kamu lakukan? Turunkan aku. Aku tidak bisa membiarkanmu tinggal di sini. Qin Mu mengencangkan keranjang ramuan ke punggungnya sambil berkata, bagaimana jika sesuatu terjadi padamu? Siapa yang akan tahu? Mulai sekarang, kepala desa kakek akan mengikutiku kemanapun aku pergi. Bukankah kepala desa kakek ingin bertemu dengan penasihat kekaisaran perdamaian abadi? Apakah Dewa Pedang Lama tidak mau bertemu dengan Dewa Pedang baru? Imperial Preceptor sedang diakui sebagai orang suci yang muncul setiap 500 tahun sekali, jadi dia benar-benar layak untuk bertemu. Keranjang ramuan di punggung Qin Mu langsung menjadi lebih ringan, dan nada kepala desa tampaknya mendapatkan sedikit kepahlawanan. Dewa Pedang baru? Oh well, itu juga hal yang baik untuk bertemu dengannya sebelum aku mati. Pergi, mari kita bertemu dengan Imperial Preceptor. Di biara petir besar, bel berbunyi tanpa henti. Itu adalah lonceng untuk menyambut pengunjung. Sementara Qin Mu membawa kepala desa naik gunung, dia melihat Rulai yang bermartabat memimpin semua biksu untuk menyambut mereka. Pada saat ini, pemuda itu sedikit tertekan. Ma Wangshen yang berwajah dingin namun menghangatkan hati masih menjadi Rulai dari biara petir besar, seorang Buddha. Di puncak keemasan biara petir besar, Qin Mu memandang Ma tua yang telah mendidiknya tentang cara menjadi dewasa dan memiliki semua jenis emosi di dalam hatinya. Pada akhirnya, dia memanggilnya kakak senior. Kakak senior, Old Ma menyapanya sebagai balasan. Wajah Qin Mu berubah redup. Sekarang setelah Ma tua duduk di posisi ini, dia bukan lagi Ma tua dari masa lalu, dia adalah Rulai. Dia harus meletakkan urusan duniawinya dan membiarkan keempat elemen itu menjadi kesombongan. Kuezi ada di dekatnya. Meskipun dia mengatakan dia hanya akan pergi untuk menghadiri upacara, dia sebenarnya khawatir tentang keselamatan Ma tua. Dia takut bahwa para biarawan dari biara petir besar akan menyakitinya. Qin Mu ingin tinggal selama beberapa hari, tetapi ketika malam tiba, dia melihat cahaya terang datang dari utara, Kingman Pass. Dengan cahaya yang begitu terang menerangi langit, satu hal yang pasti, pertempuran di Kingman Pass sangat intens. Di samping Kingman Pass adalah lembah hantu tempat kedua kelelawar putih itu tinggal. Itu tidak dianggap terlalu jauh dari biara petir besar. Dini hari berikutnya, Qin Mu berpamitan dan membawa kepala desa, Xiong Xiu, Kuezi, dan sisanya untuk pergi. Sepanjang perjalanan ini, dia telah menyingkirkan racun dalam tubuh Xiong Xiu dan bahkan meresepkan beberapa jenis pil roh untuk memberi makan ki vitalnya. Setelah itu, mereka akhirnya datang ke lembah hantu, dan 2 kelelawar putih terbang ke jurang lembah hantu. Mereka menggantung di satu pohon dan mengucapkan selamat tinggal pada Qin Mu dan yang lainnya. Master Sekte, datang dan bermain ketika kamu bebas, kami tidak akan memakanmu, kata Fu Yuqiu. Qin Mu tertawa keras dan melambaikan tangan. 2 kelelawar putih segera terbang ke lembah hantu sambil berteriak, ayo bangunkan leluhur tua dan buat mereka melahirkan beberapa gadis sehingga kita bisa berkembang biak. Naga Kilin meninggalkan lembah hantu, dan mereka segera tiba di medan perang yang terbentang di hadapan mereka dalam skala yang luar biasa. Hutan di zona lidah bebek sudah diratakan dengan tanah. Zona lidah bebek membentang sepanjang hampir 1000 mil, dan daerah berhutan dan pegunungan semuanya diratakan oleh kedua pihak, menjadi medan perang kekaisaran di Barbar dan kekaisaran perdamaian abadi. Ketika Qin Mu dan sisanya datang ke tempat ini, pertempuran skala besar sedang berlangsung. Puluhan ribu tentara di gunung melewati kedua belah pihak bergegas maju dengan seni ilahi yang menghancurkan bumi. Binatang buas besar aneh melangkah maju dan membawa banyak praktisi seni ilahi dengan mereka, begitu mereka mendarat di punggung mereka.
Di bawah binatang aneh seukuran gunung itu ada para praktisi seni bela diri yang memegang pisau dan pedang. Mereka bergegas maju dengan panik dan bertabrakan dengan musuh di darat. Dalam sepersekian detik, daging dan darah memenuhi langit. Di atas kepala binatang-binatang aneh, kapal-kapal terbang memenuhi langit, bendera mereka berkibar-kibar. Meriam ditembakkan selama berhari-hari, dan garis cahaya yang setebal barel air membombardir pasukan musuh dengan kekuatan destruktif, menguapkan semua yang mereka sentuh. Kekaisaran Perdamaian Abadi, sementara itu, telah mengirim kelompok-kelompok praktisi seni ilahi yang mahir dalam teknik pedang untuk memotong jalan mereka melalui semak duri dan duri ke medan perang untuk membunuh dukun besar keemasan di altar pengorbanan. Pemandangan ini benar-benar mengejutkan. Kedua belah pihak jelas telah membunuh banyak orang, karena darah yang mengalir telah berubah menjadi sungai, mengubah zona lidah bebek menjadi sesuatu seperti neraka. Ini adalah pertama kalinya Qin Mou melihat tontonan besar, dan hatinya berdebar. Ini adalah medan perang manusia, tempat di mana manusia mati. Sambil membawa Xiong Qier, Xiong Xiu, yang wajahnya pucat, bertanya dengan suara rendah, bagaimana kita menyeberangi tempat seperti itu? Kultivasi saya belum pulih. Qin Mou mengencangkan keranjang ramuan di punggungnya, dan di keranjang ramuan, kepala desa tersenyum. Cukup berjalan. Muer, Anda telah menguasai pedang pendiri Kaisar Lautan Darah, kan? Biarkan saya menjalankannya sekali lagi untuk Anda lihat. Hati Qin Mou bergerak sedikit, dan lampu pedang yang tak terbatas meledak ke arah pertempuran. Dalam sepersekian detik, mereka menyelimuti medan perang di depan dua melewati gunung, memandikan tentara yang tak terhitung jumlahnya di lautan pedang. Lampu pedang itu berputar dan melilit di sekitar mereka, membuat mereka tidak berani melakukan gerakan sedikit pun. Sebagian besar prajurit yang berdiri di dua celah gunung merasakan kulit kepala mereka merangkak ketika mereka melihat ke bawah. Tempat itu telah menjadi lautan cahaya pedang, dan semua orang tenggelam di dalamnya. Bunyikan gong untuk mengingat pasukan. Orang-orang berteriak dari menara kota di kedua sisi. Namun, semua orang di medan perang diam, tidak berani bergerak. Tak satu pun dari pasukan mundur, dan bahkan kapal terbang di langit membeku di tempat. Jika mereka pindah, itu berarti kematian. Jika lampu pedang ini bergerak, akan ada lautan darah. Seorang ahli telah tiba. Di menara kota Kingman Pass, seorang pria parubaya berjalan keluar dan melihat ke bawah untuk melihat naga kilin besar berjalan tanpa tergesa-gesa melalui lautan cahaya pedang. Imperial Preceptor. Semua prajurit menyambut pria di menara. Pria parubaya di menara kota memiliki wajah putih pucat, dan jelas dia memiliki luka yang belum sembuh. Pria parubaya ini tidak lain adalah Eternal Pace Imperial Preceptor yang telah terluka dalam pertempuran dengan dewa. Meskipun Qin Mou dan Raja Racun Kecil Fu Yuanqing telah bekerja bersama untuk menyembuhkannya, dia masih terluka oleh dewa, jadi dia belum pulih. Barbarian di Empire telah mengambil kesempatan ini untuk menyerang perdamaian abadi. Situasi di Kingman Pass sangat penting. Imperial Preceptor tahu bahwa Eternal Peace Empire telah menderita kerugian besar dalam kekuatan setelah dua bencana besar, dan selain itu, ia dan Kaisar Yanfeng belum pulih ke kekuatan puncaknya. Luka Kaisar Yanfeng bahkan lebih berat dari miliknya. Dia takut barbarian di Empire menerobos masuk, jadi dia telah mengerahkan pasukan untuk menjaga Pass Kingman sampai mati. Dia bahkan tidak ragu-ragu untuk secara pribadi datang ke medan perang untuk memimpin pasukan. Ketika kepala desa melepaskan pedangnya, pandangan mengejutkan dari satu pedang menekan perjuangan di seluruh medan perang menarik perhatiannya. Sebenarnya, ini bukan pemandangan yang mengejutkan. Sebaliknya, itu memiliki kemampuan untuk mengubah seluruh medan perang menjadi lautan darah, mengintimidasi para prajurit dan kavaleri di kedua sisi. Kehidupan semua orang di medan perang ada di tangannya. Jenis keterampilan pedang ini bukan lagi bagian dari keterampilan pedang, tetapi lebih dekat ke jalur yang mendalam. Ini membiarkan Imperial Preceptor melihat tingkat yang lebih tinggi, tingkat jalur pedang. Lampu pedang melepaskan gerakan kepala desa yang tak terhitung, tetapi hal yang benar-benar menakutkan adalah bahwa pergerakan masing-masing dan setiap cahaya pedang berbeda, menahan setiap praktisi seni bela diri dan ilahi. Ini adalah sesuatu yang hampir mustahil. Ada puluhan ribu orang di medan perang, dan budidaya masing-masing dan setiap orang berbeda. Seni bela diri dan ilahi yang mereka pelajari juga memiliki perbedaan. Selanjutnya, dengan formasi pertempuran yang memiliki segudang perubahan, jika dia ingin menahan semua orang, dia harus menahan semua seni ilahi, seni bela diri, senjata roh, serta formasi mereka. Jumlah hal yang harus dihitung berada pada level yang tidak terbayangkan. Untuk dapat mencapai tingkat seperti itu, seseorang bisa disebut dewa, dewa pedang. Pedang pendiri Kaisar Lautan Darah, aku pernah melihat keterampilan pedang semacam ini sebelumnya. Itu ada di lukisan Art Saint. Imperial Preceptor memusatkan pandangannya ke arah naga kilin dan melihat Qin Mou dan yang lainnya berdiri di punggung makhluk itu. Meskipun orang-orang ini sangat kuat, mereka tidak menarik perhatiannya. Imperial Preceptor mengenang tentang lukisan itu dan mencoba mencari pria di lukisan itu, tetapi dia tidak dapat menemukannya.
Tatapannya kemudian mendarat di punggung Qin Mu. Pemuda itu membawa keranjang ramuan di mana dia bisa melihat seorang pria tua berambut putih yang tidak memiliki anggota badan. Pria tua ini tidak terlihat seperti pria di lukisan itu. Orang itu adalah dewa pedang di masa jayanya. Roh akutnya meledak seperti pedang yang baru saja meminum darah. Orang tua di keranjang ramuan, bagaimanapun, adalah di hari-hari terakhirnya. Dia tampak seolah cahayanya bisa padam kapan saja. Tidak ada pandangan padanya tentang roh dewa pedang di lukisan itu. Namun, Imperial Preceptor yakin bahwa orang tua yang cacat ini adalah dewa pedang saat itu. Setelah semua, pencerahan untuk keterampilan pedangnya berasal dari dewa pedang di lukisan itu. Tubuh Imperial Preceptor bergetar sedikit, dan dia menghela napas gemetar sebelum menginstruksikan orang-orang di sekitarnya, "Selamat datang para tamu." Gerbang kota terbuka, dan para prajurit di kota berbaris di kedua sisi. Naga Kilin berjalan masuk dengan kepala terangkat tinggi. Pada saat itu, semua lampu pedang di medan perang mengalir seperti banjir di Qin Mu, pergi ke keranjang ramuan di belakang punggungnya. Kepala desa menjulurkan kepalanya dan melihat seorang setengah baya datang untuk menyambutnya. Dia adalah orang yang dikatakan sebagai Santa yang muncul setiap 500 tahun sekali, orang yang disebut-sebut sebagai praktisi nomor 1 di bawah para dewa, orang yang disebut-sebut sebagai dewa pedang generasi sekarang. Tatapan kedua orang itu bertemu, dan riak mengepul di hati mereka. Dewa pedang dari generasi sebelumnya dan dewa pedang dari generasi saat ini akhirnya bertemu. Di sebelah medan perang, pemukulan gong perunggu datang dari menara kota di kedua melewati gunung. Itu adalah suara mundur, mengirimkan perintah kepada para prajurit di medan perang untuk mundur. Puluhan ribu prajurit merasa seolah-olah ada beban besar yang terangkat dari pundak mereka. Semua orang langsung merasakan tubuh mereka basah oleh keringat. Di Kingman Pass, kepala desa, yang berada di keranjang ramuan, terbang keluar. Seolah-olah dia telah menumbuhkan tangan dan kaki, dia berjalan menuju Preceptor Imperial Perdamaian Abadi, dan dua pria terkuat dari generasi mereka bertemu. "Kamu sudah belajar pedang?" Kepala desa bertanya. Pengajar Imperial Perdamaian Abadi melakukan salam seorang murid dan berkata dengan hormat, "Murid telah belajar pedang di tahun-tahun awalnya, tetapi belum melakukan itu sejak mencapai usia 160 tahun. Kau mengerti pedang pada usia 160 tahun?" Kepala desa bertanya. "Aku telah membaca secara luas melalui semua teknik dan seni pamungkas di dunia dan memahami seni ilahi yang tak terbatas, jadi aku memahami pedang dan mulai menciptakan keterampilan pedangku sendiri," jawab pengajar Imperial Perdamaian Abadi dengan sungguh-sungguh. Kepala desa tersenyum. "Perlihatkan keterampilan pedangmu untukku." Imperial Preceptor menghunus pedangnya, dan cahaya pedang memenuhi surga, menerangi dunia. Keterampilan pedangnya memiliki perubahan yang tak terhitung jumlahnya, sama rumitnya dengan banyak bintang di langit, namun sederhana seperti batang penghitung. Beberapa lurus, beberapa berkelok-kelok, seolah-olah mereka bisa berubah menjadi semua keterampilan di dunia, memberi orang lain perasaan yang tak terlukiskan. Keterampilan pedangnya sudah melampaui teknik dan menjadi keterampilan yang menggabungkan filosofinya. Hanya satu langkah, dan dia bisa mencapai ranah jalan. Dengan filosofi, hidup diberikan kepada keterampilan pedang, sehingga keterampilan pedangnya sudah memiliki kehidupan. Karena jalan itu di depan filsafat, hanya dengan melewatinya dia bisa melihat jalan itu. Keterampilan pedang yang luar biasa, puji kepala desa. Tidak diragukan lagi kau adalah orang nomor 1 di bawah para dewa, Santa yang muncul setiap 500 tahun sekali. Sebelum meninggal, saya akhirnya bertemu dengan seseorang yang dapat saya ajak berinteraksi. Aku keluar kali ini hanya untuk bertemu denganmu, untuk membiarkanmu menyaksikan jalan. Preceptor Imperial Eternal PHC kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, "Hari ini di Kingman Pass, ada 1.000.000 tentara yang ditempatkan, banyak di antaranya adalah murid-murid saya, namun, saya murid Anda. Ada juga banyak sarjana dari Imperial College yang datang ke sini untuk meminjamkan kekuatan mereka dalam menghadapi bencana kekaisaran, jadi semoga guru tolong menguraikan kebijaksanaannya dan menghilangkan keraguan kita." Kepala desa tersenyum. "Aku tidak berani, itu hanya interaksi." Keduanya berjalan berdampingan dengan Qin Mu mengikuti di belakang mereka. Xiong Xiu mengangkat kepalanya untuk melihat seorang pria yang mendekati usia tua dan seorang pria di tahun-tahun yang kuat dengan tatapan aneh sambil berkata dengan suara pelan, "Di Istana Surga Sejati, Bumi Barat, tidak ada pria luar biasa seperti itu. Dengan para wanita di Bumi Barat kita yang bertanggung jawab, para pria semuanya ya pria, melakukan apapun yang diperintahkan kepada mereka untuk dilakukan. Jika para pria di Bumi Barat memiliki keberanian dan kemampuan seperti mereka, mengapa kita para wanita perlu bertanggung jawab?" Mereka berjalan ke kota, dan Qin Mu melihat banyak sarjana dari Imperial College. Mereka semua duduk bersila dan menunggu dengan tenang. Mereka tidak bisa menyembunyikan kegembiraan yang ada di wajah mereka. Qin Mu melihat Wei Yong, Qin Yu, dan yang lainnya. Awalnya Wei Yong adalah orang yang sangat gemuk, tapi sekarang dia sudah agak kurus karena kelaparan.
Kepala desa dan pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi duduk, dan kepala desa berkata dengan kecepatan yang tidak terlalu cepat atau terlalu lambat, tujuan kunjungan saya bukanlah untuk berbicara tentang keterampilan pedang. Saya hanya akan berbicara tentang jalan. Jalur pedang. Adapun berapa banyak yang dapat Anda ambil dari pidato saya, itu akan tergantung pada pemahaman Anda. Tidak ada yang namanya jalur pedang di dunia ini sebelumnya, tetapi sejak senjata seperti pedang diciptakan, jalur pedang muncul. Banyak orang mengungkapkan ekspresi bingung ketika mereka mendengar ceramah dari sesepuh ini. Seseorang berkata dengan suara rendah, bisakah dao agung surga dan bumi diciptakan? Bukankah kita para praktisi seni ilahi mengolah dao agung surga dan bumi? Bagaimana dao besar diciptakan? Tanya Imperial Preceptor. Berjalanlah sampai yang ekstrim dan itu akan dibuat. Imperial Preceptor, sudahkah keterampilan pedangku mencapai ekstremnya? Imperial Preceptor sedikit terkejut dan berkata, hanya sedikit lagi. Kepala desa mengungkapkan senyuman. Biarkan saya membantu Anda. Dia menikam di Imperial Preceptor, dan pemandangan di sekitar mereka berubah. Ribuan gunung dan sungai membanjiri wajahnya, dan dalam sepersekian detik, lingkungan mereka tidak lagi seperti Kingman Pass atau medan perang dengan darah yang mengalir di Sungai Merah. Sebaliknya, itu tampak seperti dunia yang sama sekali baru yang memiliki pegunungan hijau segar yang dipenuhi dengan tanaman hijau, sungai-sungai mengalir ke kejauhan. Masing-masing dan setiap gelombang terlihat sangat jelas dan nyata, sedangkan urat-urat masing-masing dan setiap daun di pohon-pohon dan semak-semak rumit, tanpa ada dua yang sama. Ini adalah Sword Trading Mountains and Rivers yang telah dieksekusi oleh kepala desa. Jelas itu adalah langkah yang memiliki kekuatan tertinggi, tetapi di tangan kepala desa, itu sama sekali tidak berbahaya. Alih-alih memberikan kerusakan, itu membawa semua orang ke dunia yang aneh. Seolah-olah tempat ini adalah dunia nyata, yang dibentuk oleh jalur pedang. Meskipun situasi ini memiliki dampak besar pada mereka, itu yang terkuat pada Imperial Preceptor. Tubuhnya bergetar, dan jiwanya berdebar. Dia berjongkok dan membelai tanah, lalu mengangkat kepalanya untuk menatap langit yang berbintang. Kepala desa telah menunjukkan kepadanya wajah sebenarnya dari jalan setapak, yang memungkinkannya menyentuh jalan pedang. Tiba-tiba, dia merasa bahwa pintu telah terbuka, dan dia berdiri di sana tanpa bergerak dengan tatapan kosong. Kepala desa melihat pemandangan ini dan berseru kepada dirinya sendiri, orang suci yang muncul sekali setiap 500 tahun memang memiliki kemampuan yang jauh lebih baik daripada Muer, memahami jalan dalam waktu yang begitu singkat. Mata surgawi Qian, bangun! Lapisan tanda formasi berputar di murid Qin Mu, dan dengan mata surgawi Qian, dia melihat Eternal Pace Imperial Preceptor yang telah memasuki beberapa bidang yang luar biasa. Tatapannya mungkin terlihat kosong, tetapi ketika melihat matanya melalui embun, Qin Mu bisa melihat perubahan yang tak terhitung dalam susunan matanya. Ketika kepala desa melihat ini, dia menghela nafas dengan sedih kepada Kuezi. Meskipun kecakapan dan pemahaman Qin Mu tidak sebanding dengan orang suci yang muncul setiap 500 tahun sekali, tapi kecerdasan dan ketekunan yang cepat ini bukanlah sesuatu yang dapat disamakan oleh orang suci itu. Bagaimana Anda melihat Imperial Preceptor? Bisakah dia menjadi kaisar manusia? Tanya Kuezi. Kepala desa terdiam sesaat, lalu berkata dengan suara lembut, dia tidak kalah denganku dan mungkin lebih hebat daripada aku di masa depan. Kuezi menatapnya dengan ragu. Aku tahu kamu tidak pernah menyelesaikan kalimatmu, tapi kenapa kamu tidak mengatakan apa yang ingin kamu katakan sekaligus? Kepala desa menghela nafas. Aku sangat kuat dan telah mencapai kemampuan pedang yang ekstrim, tetapi lihatlah apa yang memotong anggota tubuhku pedang. Imperial Preceptor mengungkapkan ekspresi sedih, tetapi segera setelah itu, dia melihat sesuatu yang berbeda. Dia benar-benar bisa merasakan seseorang mengintipnya, ke dalam hati daonya, ke dalam dirinya memahami jalan. Imperial Preceptor tercengang dan melihat ke arah sumber, tatapannya mendarat pada Qin Mu. Dia tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak sambil menggelengkan kepalanya. Aku mengerti, Master Sekte benar-benar hebat dalam menggunakan orang lain untuk keuntungannya sendiri. Qin Mu segera merasakan tatapannya. Ada cahaya menyengat di matanya, dan dia segera mengalihkan pandangannya. Ketika tatapan mereka melintasi jalan, Qin Mu mengungkapkan senyum cerah. Raja Surgawi, maaf mengganggu Anda. Imperial Preceptor tersenyum sebagai balasannya. Jangan khawatir. Tiba-tiba, gunung dan sungai tersebar saat semua lampu pedang menghilang. Kepala desa menarik kembali lampu pedangnya dan berkata kepada Imperial Preceptor, kamu telah mencapai jalan. Imperial Preceptor membungkuk untuk mengucapkan terima kasih. Jika bukan karena bimbingan Dao Saudara, aku masih tidak akan tahu kapan aku bisa memasuki ranah jalan. Lengan dan kaki kepala desa yang dibentuk oleh Ki Vital tersebar secara otomatis ketika dia berkata, majulah dan lihat bagian lengan dan kakiku yang terputus. Saya selalu meninggalkan bekas luka pedang ini sendirian, tidak pernah menghapusnya. Di masa depan, Anda mungkin bertemu dewa yang meninggalkan saya luka-luka ini. Imperial Preceptor berjalan maju dengan sungguh-sungguh,
berjongkok untuk memeriksa luka-luka itu secara mendetail. Apakah Anda memiliki keyakinan untuk mengalahkannya? Kepala desa bertanya. Tidak sekarang. Namun, saya mungkin di masa depan. Kau memberikan jalur pedangku kepadaku dan kau juga pencerahan keterampilan pedangku, jadi kau adalah guruku. Dengan demikian, apakah Anda akan menyerahkan beban yang Anda bawa kepada saya? Tanya Imperial Preceptor dengan wajah muram. Kepala desa menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak perlu menyerahkannya kepadamu, aku sudah memberikannya kepada orang lain. Jantung Imperial Preceptor gemetar hebat, tapi kemudian dia tiba-tiba menyadari. Dia memandang Qin M dan bertanya dengan suara rendah, Kaisar Manusia Baru? Jika Anda dan Kaisar Yan Feng gagal, Kaisar Manusia akan tetap ada, memberi harapan-harapan untuk kembali, kata kepala desa. Jantung Imperial Preceptor bergetar, dan dia menarik kembali pandangannya. Aku tidak akan gagal. Kepala desa tersenyum. Aku harap kamu tidak akan gagal. Saya tidak ingin Muer menderita. Asisten Menteri Kementerian Pekerjaan Umum, Shan Youxin berjalan menghampiri dan menyapa penasihat Kekaisaran Perdamaian Abadi sebelum berkata kepada Qin Mu dengan suara rendah, Kultus Master, meriam di kapal terbang perlu diperbaiki setelah pertempuran besar. Bisakah saya mengundang Master Sekte untuk berkunjung dan melihatnya? Ada masalah dengan tanda-tanda formasi di laras meriam. Setelah meriam diaktifkan 89 kali, laras menjadi merah panas, dan tanda formasi di meriam akan terganggu, menyebabkan kekuatan formasi berkurang secara drastis dan bahkan meledak. Qin Mu menggelengkan kepalanya. Aku pikir itu bukan keletihan emas hitam. Seharusnya masalah dengan formasi yang menyebabkan peluruhan termal. Biarkan aku pergi dan melihatnya. Peluruhan termal? Mata Shan Youxin menyala, dan dia memuji. Itu mungkin. Tapi desain dari Hall of Array elemen sempurna, saya khawatir akan sulit untuk memperbaikinya. Imperial Preceptor mengangkat alisnya ketika dia melihat keduanya berjalan pergi. Kultus guru sebenarnya tahu jalan menempah harta dengan sangat baik sehingga bahkan asisten Menteri Shan perlu berkonsultasi dengannya. Katanya heran. Qin Mu dan Shan Youxin datang ke kapal terbang dan melihat banyak pejabat dari Kementerian Pekerjaan bergegas untuk memperbaiki bagian-bagian yang rusak di kapal. Ada beberapa meriam yang meledak, dan masih ada beberapa noda darah di barel meriam. Meriam semacam ini disebut True Origin Cannons. Tidak ada satupun di kapal dagang dan Fen Yunxiao benar-benar ingin mendapatkan beberapa, tetapi mereka tidak dapat dibeli di pasar. Qin Mu pertama kali memeriksa dari mana ledakan itu berasal, kemudian memeriksa energi apa yang menyebabkannya. Setelah itu, dia memeriksa bagian logam sebelum melihat baterainya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, selain masalah dalam menempa, formasi juga salah. Namun, mereka sulit diubah. Dengan adanya perang, kita tidak akan punya waktu untuk mengisi ulang baterai dan mengulang formasi. Dalam hal ini, kita hanya bisa membuat perubahan pada meriam. Menurut pendapat saya, kita harus menambahkan harta berbentuk cincin di lubang meriam dan kedalaman lubangnya, menggunakannya untuk memusatkan cahaya. Dia mengiris sepotong besar logam dari tubuh meriam dan melelehkan sepotong emas hitam ini dengan ki vitalnya, menempanya di tempat. Banyak pejabat dari Kementerian Pekerjaan Umum datang dan melihat ketika dia memalsukan harta itu. Mereka semua penuh pujian ketika mereka mengeluarkan kertas dan sikat untuk mencatat metode penempaannya. Tidak lama kemudian, Qin Mu memalsukan 2 cincin dan membuat tanda formasi pada mereka. Salah satu cincin ditempatkan di kedalaman lubang meriam, dan yang lainnya di pembukaannya. Qin Mu mengubah Vermilion Birth Vital Ki menjadi api yang berkobar dan menghubungkan tanda-tanda pembentukan True Origin Cannon dengan formasi pada 2 cincin sambil berkata, Hall Master Shan, coba aktifkan True Origin Cannon. Energi untuk True Origin Cannon dipasok dari tungku pil kapal terbang. Setelah meningkatkan tungku pil di kapal terbang, True Origin Cannons bisa melepaskan kekuatan terkuat mereka. Shan Youxin segera memberi perintah kepada tentara untuk memulai tungku dan naik ke udara. Kapal terbang melayang di udara dan menembak jatuh ke arah zona lidah bebek. Sinar cahaya yang lebih terang dari sebelumnya ditembakkan dalam garis lurus dan menabrak seorang prajurit barbarian di Empire yang membersihkan medan perang. Prajurit itu mengandalkan kecepatannya yang cepat untuk membersihkan harta karun dari mayat di medan perang, namun dia tidak mengharapkan seberkas cahaya untuk menembak. Dia tertusuk cahaya, dan jenazahnya jatuh ke tanah. Para pejabat di kapal terbang itu semua tertegun. Mereka saling memandang di mata, melihat keheranan mereka sendiri di sana. Sinar True Origin Cannon hanya bisa mencapai 30 mil pada awalnya, tapi sekarang itu benar-benar dapat mencakup 100 mil dan lebih banyak lagi. Shan Youxin secara pribadi menyesuaikan baterai lagi dan menembak sekali lagi. Sinar cahaya lain melesat keluar, dan prajurit barbarian di Empire lainnya jatuh ke tanah, sekarat karena kematian yang tidak wajar. Shan Youxin menyentuh laras meriam dan berkata dengan heran, setelah menembak 17 kali, laras itu masih dingin. Imperial Preceptor, Imperial Preceptor, cepat, undang Imperial Preceptor. Setelah beberapa saat, Imperial Preceptor datang ke kapal dengan pandangan bertanya.
Sulit bagi Shan Youxin untuk menutupi kegembiraannya saat dia membungkuk. Imperial Preceptor, kita sekarang bisa menangkap barbarian di Empire. Hati Imperial Preceptor bergetar hebat, dan dia berkata dengan wajah muram, asisten Menteri Shan, tidak ada bercanda di militer. Shan Youxin tersenyum. Imperial Preceptor, ini jelas bukan masalah bercanda. Canons asal sejati di kapal terbang kami hanya bisa menembak 30 mil, dan di medan perang di mana ada banyak ahli, praktisi kuat di Seven Stars Realm dapat mengeksekusi pelet pedang mereka untuk mengambil kehidupan orang-orang yang jauhnya 30 mil. Sekarang True Origin Cannon dapat menembak 160 mil, itu meningkat 5 kali lipat. Imperial Preceptor melompat kaget dan berteriak, 160 mil? Apakah Anda yakin 160 mil? Shan Youxin mengangguk berat dan berkata, ini 160 mil. Selanjutnya, setelah peningkatan Master Sekte Qin, laras tidak akan menjadi panas, dan ini adalah poin yang paling penting, kita bisa menembakkan sebanyak yang kita inginkan. Dengan lebih dari 200 kapal terbang 8 hingga 9.000 meriam kita dapat membunuh musuh dari jarak lebih dari 100 mil, membersihkan mereka gelombang demi gelombang. Kita bisa langsung mendorong ke daerah di luar kota? Imperial Preceptor menarik napas dingin dan bergumam, Aula Master Shan, meriam Anda ini akan menyelamatkan banyak jatah kami serta kehidupan prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Shan Youxin membungkuk. Ini semua pekerjaan Master Sekte, saya tidak berani mengambil kreditnya. Qin Mu saat ini sedang menggambar cetak biru formasi mata surga. Setelah selesai, dia menyerahkannya kepada seorang pejabat dari Kementerian Pekerjaan. Imperial Preceptor maju dan melihat sebelum bertanya dengan curiga, ini adalah semacam seni ilahi murid. Anda menggunakan seni Divine Murid pada True Origin Cannon? Qin Mu mencuci kuasnya dan mengangguk. Pembukaan meriam adalah pupil, dan cahaya meriam adalah tatapannya, ini benar-benar bisa berhasil. Reruntuhan hebat, kata Imperial Preceptor dengan suara dalam. Aku juga terguncang ketika aku pertama kali melihat keterampilan murid seperti ini, tetapi bisakah kamu melihat untuk apa itu digunakan? Qin Mu menggelengkan kepalanya. Membantai dewa, kata Imperial Preceptor dengan tenang. Jika Anda dapat membuatnya, Anda akan menjadi orang nomor 1 dalam karya surgawi di dunia. Meriam yang akan kamu buat mungkin bisa membunuh para dewa. Qin Mu segera melambaikan tangannya dan berkata dengan sangat tulus, saya tidak berani menyebut diri saya nomor 1 dalam karya surgawi, saya hanya nomor 2. Preceptor tampaknya tersenyum namun tidak tersenyum. Master Sekte sungguh tidak rendah hati. Sementara itu di Roland Golden Palace, tubuh jasmani yang kuat duduk di tempat suci di sekitar Pangong So, masing-masing dari mereka mengeluarkan seni ilahi untuk terus-menerus membombardir sebuah buku kuno di tengah. Mereka mencoba membuka segelnya. Buku ini, tentu saja, adalah salah satu buku yang telah diambilnya dari kapal harta Qin Hansen. Sebuah ledakan besar terdengar, dan segel pada buku itu akhirnya pecah. Pangong So tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di hatinya dan bergegas untuk membuka buku kuno itu. Tapi wajahnya menjadi hitam saat dia membaca beberapa baris pertama, dan dia melempar buku kuno itu ke tanah. Kitab suci iblis surgawi pendidikan yang hebat lagi. Apakah dewa ini dari desa yang bagian dari sekte iblis surgawi? Di sampingnya, buku-buku berserakan di lantai. Hanya ada satu yang belum dibuka. Pangong So menenangkan diri dan menggunakan seluruh energinya untuk memobilisasi tubuh sebelumnya untuk membuka tulisan suci terakhir. Ketika dia membuka halaman pertama, cahaya keemasan meledak dan menerangi seluruh aula suci. Pangong So menjadi liar dengan sukacita. Buku itu adalah buku emas yang sangat sulit dihancurkan. Tidak banyak kata di dalamnya, dan potongan-potongan dari mereka semua sangat pendek. Misalnya, ada kata-kata seperti, jembatan murai, panduan misterius, God Crossing, yang artinya tidak diketahui. Tatapan Pangong So mendarat di halaman pertama, dan di gambar itu, ada surga celestial yang indah, yang merupakan pemandangan yang mempesona. Yang menyinari seluruh aula dengan cahaya keemasan adalah sinar yang berasal dari gambar itu. Meskipun itu sebuah lukisan, itu terlalu realistis. Sepertinya surga celestial dalam buku itu nyata. Di depannya ada jembatan yang rusak, dan ujungnya berdiri seperti sosok dewa. Pangong So sedikit terkejut. Pemandangan ini terlihat agak akrab. Dia kemudian melihat sekeliling di gambar dan memperhatikan matahari dan bulan serta 5 elemen. Ini jembatan ilahi harta karun ilahi. Sosok dewa itu haruslah roh primordial. Apa yang dilakukan gambar ini di buku emas? Bukankah jembatan ilahi Desari yang selesai? Lalu mengapa itu rusak dalam gambar ini? Ketika sampai pada diagram 8, itu adalah jembatan ilahi harta karun ilahi lagi. Jantung Pangong So tiba-tiba berdebar kencang beberapa kali. Dia melihat 7 gambar pertama sebagai back cover yang tersebar untuk Ki Vital dalam gambar ke-8, sehingga akan ada transformasi fantastis pada saat itu. Sebagian besar Ki Vital tampaknya telah ditarik oleh kekuatan yang tak terlukiskan. Itu tampak seperti burung gagak sedang meletakkan jalan ke depan dari jembatan yang rusak. Jembatan murai. Jantung Pangong So berdenyut.
Ini adalah metode penanaman jembatan McPhee yang bisa menghubungkan kembali jembatan yang rusak. Dia buru-buru membuka halaman berikutnya dan melihat bahwa roh primordial di sana telah sampai di ujung jembatan murai. Namun demikian, masih ada jarak yang tidak dapat dilalui ke surga di depannya. Rahasia panduan misterius. Mata Pangongso berbinar karena kegembiraan, tetapi dia segera menstabilkan hatinya. Dia kemudian membalik halaman berikutnya sambil menahan keinginannya untuk bersorak. Metode yang dicatat dalam buku emas terlalu rumit. Jika itu dia tidak akan bisa datang dengan bahkan langkah pertama untuk teknik yang rumit untuk menghubungkan kembali jembatan ilahi. Namun orang-orang dari desa yang benar-benar dapat membuatnya, yang benar-benar tidak terbayangkan. Ini adalah buku emas yang melampaui pengetahuan yang aku kumpulkan sepanjang hidupku. Jadi bagaimana jika anak nakal Qin mencuri sebagian dari kekayaan saya sebelumnya? Dengan buku emas ini, aku akan dapat menerobos realm jembatan ilahi untuk menjadi dewa. Pada saat itu, dukun besar Istana Emas Roland datang untuk melapor. Grandmaster, garis depan sedang kesulitan. Han Ruandi mengirim pesan bahwa Imperial Preceptor telah mencapai garis depan dan dia juga memanggil Master Iblis Surgawi. Dia memamerkan keterampilan ilahi keterampilan pedangnya, yang menghasilkan lampu pedang yang seperti laut, mengendalikan seluruh medan perang dalam radius beberapa ratus mil. Terkejut, Pangongso tertawa terbahak-bahak. Apakah Ruandi gila? Master Kultus Setan Surgawi adalah anak nakal Qin. Jadi dari mana dia mendapatkan kemampuan yang begitu hebat? Mengontrol beberapa ratus mil dengan lampu pedang? Bahkan dalam kehidupan saya sebelumnya, saya tidak memiliki keterampilan seperti itu. Saya ragu bahwa bahkan Imperial Preceptor akan mampu melakukan itu, dan dia bahkan terluka sekarang. Omong kosong. Niat Han Ruandi adalah untuk mengundang Grandmaster untuk memobilisasi para ahli Istana Emas untuk membantu, kata Grand Shaman. Suasana hati Pangongso cukup baik, jadi dia tersenyum. Ruandi bocah itu agak terlalu pemalu. Saya sudah mengirim pesanan ke seluruh padang rumput. Ada 100 suku di padang rumput dan 100 Han untuk mendukungnya. Kemampuan dan penanaman Hans ini semuanya tidak lemah. Selain itu, Wolfstore Country sedang menyerang Winter Iron Pass di utara untuk membubarkan pasukan perdamaian abadi, namun dia sebenarnya masih ingin meminjam kekuatan Istana Emas Roland kita. Pangongso menyembunyikan buku emas di pakaiannya dan berjalan sambil tersenyum. Tertawa, Pangongso berjalan keluar dari aula suci. Setelah memanggil semua praktisi kuat di Istana Emas yang berada di alam surgawi, alam hidup dan mati serta alam jembatan ilahi, ia pergi ke stasiun perbatasan. Ketika Han Ruandi mendengar bahwa Pangongso akan datang dengan para praktisi kuat Istana Emas Roland, ia segera memimpin sebagian besar Han padang rumput untuk menyambutnya. Meskipun Pangongso adalah nama putranya, identitas aslinya adalah Grandmaster. Meskipun ini membuatnya sedih, dia juga senang. Setelah Pangongso mengambil alih tubuh itu, sikap Istana Emas Roland sehubungan dengan dirinya telah berubah menjadi lebih baik. Semua orang mendukungnya sepenuhnya untuk menjadi penguasa padang rumput. Kami memberikan penghormatan kepada Grandmaster, teriak Han Ruandi sambil memimpin semua Han. Pangongso segera maju ke depan untuk secara pribadi membantunya tersenyum. Kamu ayahku di generasi ini, jadi tidak perlu terlalu formal. Untuk lautan cahaya pedang yang Anda sebutkan, saya sudah punya ide tentang siapa yang menyebabkannya. Saya datang kali ini untuk menenangkan Anda. Pangongso memimpin semua orang ke celah, dan gerbang kota di depannya membuka untuk memungkinkan mereka keluar dari celah yang tidak dapat ditembus dan menuju zona lidah bebek. Begitu mereka berada di antara dua gerakan yang tidak dapat ditembus, Pangongso memerintahkan seseorang untuk berteriak, Sekte Iblis Surgawi Qin, Grandmaster telah maju untuk berbicara dengan Anda. Apakah Anda berani keluar dari kota? Imperial Preceptor telah datang ke sisi Qin Mu dan di sampingnya ada Kuezi dan kepala desa, serta sejumlah jenderal tentara Eternal Peace Empire. Qin Mu mengeluarkan lukisannya tentang Pangongso menghormati jiwa, mengungkapkan setan yang ditarik dengan jelas. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Kepala desa menggelengkan kepalanya. Kuezi juga menggelengkan kepalanya, diikuti oleh para jenderal tentara. Setan ini aneh, kita belum pernah melihat jenisnya sebelumnya. Qin Mu memandang Imperial Preceptor yang merenung sebentar sebelum berkata, ketika aku dan istriku diundang ke modal Gio kecil, aku sepertinya telah melihat patung serupa, namun, saya tidak bertanya tentang itu. Sementara mereka berbicara, teriakan terus berdering di luar. Qin Mu menyingkirkan lukisan itu dan bangkit sambil tersenyum. Jika kita membunuh Pangongso, tidak perlu pergi ke mod Gio kecil. Kepala desa kakek, ikut aku untuk menyingkirkannya tanpa sepatah kata pun. Kepala desa menggelengkan kepalanya. Aku adalah kaisar manusia, jadi aku tidak bisa ikut campur dengan perjuangan dunia fana. Kalau tidak ada yang mau mendengarkan kata-kata kaisar manusia. Lalu apa gunanya segel manusia kaisar itu? Qin Mu sangat membenci segel manusia kaisar sehingga ia ingin membuangnya. Hal ini benar-benar tidak berguna dan masih memiliki banyak batasan. Namun, jika dia membuangnya, kepala desa akan terluka.
Selain itu, dia belum bisa mengalahkan kepala desa di bidang yang sama, jadi dia hanya bisa mematuhi janjinya dan menaatinya. Pangongso, binatang buas itu, sebenarnya berani mencuri barang-barang keluarga Qin saya dan sekarang bahkan datang untuk pamer di depan saya. Bukankah dia menari di kuburan leluhurku dengan melakukan ini? Qin Mu dipenuhi dengan amarah dan berkata dengan kejam, "Kakek Kuezi, ikut aku. Mari kita curi sampai dia bangkrut." Mata Kuezi berbinar dan dia terkekeh. "Mari kita pergi dan melihat siapa dewa pencuri dengan tangan suci." Kuezi dan Qin Mu berjalan keluar dari Kingman Pass, dan banyak jenderal di celah itu mengerutkan kening. Bian Zhenyun segera berkonsultasi dengan Imperial Preceptor yang berkata sambil menggelengkan kepalanya, tidak perlu membantu mereka. Dengan cacat itu, tidak ada yang akan bisa membunuh Master Sekte Qin. Kuezi, semua orang memandang Kriple hanya untuk melihat pria tua ini memiliki keempat anggota badan dan berjalan dengan cepat. Bagaimana dia lumpuh? Hatinya lumpuh. Wajah Imperial Preceptor sedikit tidak menyenangkan. Moralitas dan perilakunya lumpuh, tubuhnya tidak pantas, dan bayang-bayangnya lumpuh, dengan niat cacat. Lupakan dia. Shan Youxin, berapa banyak cincin surga yang ditempa oleh Kementerian Pekerjaan dan Imperial College? 14.000, kata Shan Youxin. Mereka sudah diinstal pada kanons asal benar. Hanya 1 hari lagi, dan kita bisa menyelesaikan sisa beberapa ribu. Ketika saat itu tiba, kita akan dapat menyerang perkemahan musuh. Eternal Pace Imperial Preceptor memandangi jalan masuk yang tidak bisa ditembus di depan mereka dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu untuk 1 hari lagi. Berikan perintah kepada semua pasukan agar mereka segera bersiap, membentuk formasi dengan kapal terbang, dan kita akan maju terus. Semua hati para jenderal menjadi keras, dan Duke Wei bertanya, Imperial Preceptor, kultus Master Qin masih di garis depan. Jika kita menyerang sekarang, aku khawatir pihak lain akan menumpangkan tangan padanya. Imperial Preceptor mengungkapkan senyuman. Saat dia mundur adalah saat kita menyerang, tetapi tidak perlu khawatir tentang keselamatannya. Dengan orang cacat itu, tidak banyak orang di dunia ini yang bisa menyakitinya. Eternal Pace Imperial Preceptor mengungkapkan senyuman. Jian Sansheng, Anda adalah komandan baru di kepala. Yuan Chuyun, Anda adalah asisten komandan tertinggi. Saya akan memberi Anda 1 jam untuk membiasakan diri dengan nama-nama kapal dan perwira militer mereka. Hafalkan semuanya. Ingat, ketika Anda memerintahkan kapal, jangan menganggapnya sebagai kapal, tetapi sebagai pedang terbang Anda. Mata Jian Sansheng berkilau, dan dia bertanya dengan sungguh-sungguh, apa yang diinginkan Imperial Preceptor untuk kita lakukan? Imperial Preceptor menunjuk ke arah yang megah dan tak tertembus di sisi yang berlawanan dan berkata, hempaskan Helan Pas ke tanah. Tubuh pedang guru yang kokoh gemetaran, dan dia menoleh untuk melihat celah yang tak tertembus dengan kepahlawanan yang membakar di dadanya. Sementara itu, Qin Mu dan Kuezi sudah mencapai zona lidah bebek. Qin Gongso, saya percaya Anda baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu. Kata Qin Mu keras sambil tersenyum. Pangongso tersenyum dan melihat ke kiri dan ke kanan. Han Ruandi, ini adalah guru pemuja setan surgawi. Dia bukan seseorang yang bisa mengeksekusi lautan cahaya pedang itu, kan? Di belakangnya, mata cepat kilat Han Ruandi memindai Qin Mu, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, ini pemuda ini. Ketika dia datang ke medan perang, keterampilan pedang yang menakutkan itu meledak dan membuat semua orang menahan napas. Qin Mu menatap punggung Pangongso, sedikit terpana. Di belakangnya ada banyak Han dan Raja Dukun Istana Emas Roland. Namun, salah satu dari mereka sangat menarik perhatian. Sosoknya menjulang di atas semua yang lain karena dia jauh lebih tinggi bahkan dari pedang Hall Master dan Tabib. Meskipun itu adalah akhir musim panas, dia masih mengenakan kulit rakun tebal dengan pisau emas dan bergetar di pinggangnya. Setelah merasakan tatapan invasifnya, Qin Mu langsung bisa menebak asal-usul orang ini. Tuan Besar Padang Rumput, Han Ruandi. Qin Mu tersenyum dan berjalan di depan Kuezi sambil berteriak, Pangongso, apakah itu ayahmu, Han Ruandi, di belakangmu? Pangongso tidak tergerak dan tersenyum. Pelacur kecil, masih berusaha membuatku gelisah. Kakak senior Ruandi, Qin Mu menyapa Han Ruandi dengan wajah penuh senyum. Guru kultus surgawi memberi penghormatan kepada Han Padang Rumput. Han Ruandi mengerutkan kening, sedikit bingung, karena Qin Mu jelas ingin memanfaatkan Pangongso. Jika dia menyapanya kembali, itu akan membuat senioritas Pangongso lebih rendah dari Qin Mu. Kemudian, di saat berikutnya, Qin Mu akan membuat Pangongso memanggilnya paman. Tetapi jika dia tidak membalas salam, dia akan kasar, dan jika dia menaklukkan kekaisaran perdamaian abadi di masa depan, Qin Mu pasti akan memimpin sekte iblis surgawi untuk menyebabkan masalah baginya. Pangongso tahu apa yang dipikirkannya dan tersenyum. Han Ruandi, bocah Qin membuat orang marah seperti ini. Sebuah kalimat darinya dapat melumpuhkan seseorang sampai mati sementara menginginkan tidak lebih dari memotongnya. Sekarang setelah Anda melihatnya, Anda harus tahu bahwa semua kemampuannya berasal dari mulutnya.
Dia tidak lebih dari itu. Kalau begitu, apakah lelaki tua di belakangnya yang mengeksekusi cahaya pedang itu seperti lautan luas? Tanya Han Ruandi. Pang Hongso tidak mengenali Kuezi, jadi dia menggelengkan kepalanya. Bukan dia. Ini kentut tua tanpa senjata dan tanpa kaki. Jangan khawatir, kentut tua itu tidak akan bergerak dengan mudah. Dia memiliki terlalu banyak aturan yang membatasi dirinya hingga mati. Selain itu, beberapa hari kemudian, akan ada orang-orang dari surga tinggi yang datang ke sini untuk menyingkirkannya. Dia tersenyum. Setelah dia mati, kamu akan bisa menginjak-injak Kingman Pass, berjalan di dalamnya tanpa hambatan dan menjadi pemilik Middle Earth. Pada saat itu, Istana Emas akan menjadi satu-satunya tanah suci yang tersisa di dunia. Han Ruandi segera berkata. Pang Hongso tertawa. Kamu tidak perlu hati-hati. Tujuan saya bukanlah untuk memiliki tanah suci nomor 1, atau satu-satunya tanah suci. Tujuan saya jauh lebih jauh dan di luar imajinasi Anda. Dia ingat buku emas yang dia tempatkan di pakaiannya, dan hatinya mulai berkobar. Tanpa sadar, tangannya membentuk kepalan. Pada saat ini, Qin Mu berjalan dengan langkah lebar, wajahnya penuh senyum. Han Ruandi sangat kasar. Saya sudah menyapa Anda, namun Anda tidak menyambut saya kembali. Sikapmu terlalu miskin, tidak heran kau mengajari bocah nakal ini Pangong untuk menjadi seperti ini. Ekspresi Pangong so tenggelam. Dia ingin menjawab, tetapi Qin Mu tiba-tiba bergegas ke arahnya sambil berteriak, Pangong So, Anda lebih baik keluar dan memanggil saya Paman. Biarkan Paman memukul pantatmu. Pangong So sangat marah. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat orang tua itu masih berdiri jauh, di tempat yang sama dengan wajah berseri-seri, jadi dia segera tumbuh keberanian dan bergegas menuju Qin Mu dengan mencibir. Qin bocah, aku tidak membunuhmu di kapal, jadi aku akan membuatmu mati di medan perang kali ini. Keduanya bentrok, dan kekuatan sihir mereka meledak. Dengan seni ilahi mereka meledak, arus udara berputar dari getaran dan berkembang keluar. Pang Hongso merasa lengannya mati rasa, dan jantungnya bergetar. Saya sudah berada di puncak 6 arah realm, namun bocah ini sebenarnya tidak lebih lemah dari saya dalam kekuatan sihir. Qin Mu menyatukan tangannya, dan lampu pedang yang tak terhitung terbang keluar dari karung Tao Ti di punggungnya untuk menyerang. Pang Hongso segera bertahan. Namun, lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menarik kembali dan berubah menjadi bola perak berkilau besar yang jatuh. Pang Hongso mengangkat tangannya untuk memegang pelet pedang yang besar, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk mendengus ketika dia ditekan ke tanah. Han Ruandi dan yang lainnya bergegas pergi untuk menyelamatkannya, jadi Qin Mu segera membuka karot Tao Ti-nya dan menarik pelet pedangnya kembali ke dalam. Sementara itu, sosok lelaki tua berseri-seri itu menghilang. Seperti hantu, itu melintas pas setiap orang. Semua orang kacau sejenak, merasa seperti mereka telah diserang oleh penatua ini. Saat itu, Pang Hongso muncul dari jauh, melayang keluar dari tanah sambil berteriak, tidak perlu bertarung dengannya. Kita akan membiarkan dia melihat kekuatan sejati di medan perang. Qin Mu dan orang tua itu tidak tetap berperang. Sebaliknya, mereka tiba-tiba lari, meninggalkan 2 jejak asap saat mereka berlari kembali ke Kingman Pass. Penatua yang tampak ramah mengangkat rampasan yang menumpuk di tangannya seperti gunung. Pakaian, aksesori, dan senjata roh pada Han Ruandi dan yang lainnya telah dijarah dengan bersih, membuat mereka semua berdiri telanjang di sana dan tidak tahu harus berbuat apa. Di tangan Qin Mu ada sebuah buku emas, dengan sepotong pakaian dalam di bawahnya, sementara dia dengan panik melarikan diri ke arah Kingman Pass. Pang Hongso tertegun, lalu buru-buru membuka pakaiannya sebelum mengeluarkan teriakan yang mengguncang dunia. Buku emas yang dia sembunyikan di pakaiannya telah lenyap, dan seiring dengan itu, pakaian dalamnya juga hilang. Kejar mereka! Teriak Pang Hongso dengan keras. Tepat pada saat ini, gerbang kota Kingman Pass terbuka lebar, dan banyak prajurit dan kuda keluar dari dalam. Kapal terbang naik ke udara dari belakang menara pengawal, yang busurnya menunjuk ke Helan Pass. Raksasa berdiri di atas busur itu, mengalahkan drum pertempuran. Suara yang mereka buat seperti gemuruh guntur. Teriakan Imperial Preceptor bisa didengar di seluruh kota. Tentara, hancurkan Helan Pass ke tanah. Pang Hongso memimpin Han Ruandi dan para ahli lainnya mengejar Qin Mu ketika dia melihat lebih dari 200 kapal terbang mengibarkan bendera mereka. Mereka menutupi langit dan matahari seolah-olah ada lebih dari 200 awan yang menutupi separuh cakrawala dan bergerak. Di bawah kapal terbang, sepasukan binatang buas bergegas keluar. Makhluk besar itu bergerak maju seperti gunung kecil sementara pemanah duduk di punggung mereka. Di belakang mereka ada kereta, penunggang kuda, dan kemudian pasukan infanteri dalam formasi. Mereka dipisahkan menjadi berbagai jenis pasukan sesuai dengan atribut tubuh roh mereka, dan itu adalah pemandangan yang megah. Formasi ini mencengangkan, dan membingungkan Han Ruandi. Di masa lalu, Imperial Preceptor memiliki pasukan binatang buas di depan, dengan kereta dan penunggang kuda di belakang. Infanteri kemudian akan bertindak sebagai pelopor dengan bergegas keluar di bawah binatang buas yang aneh. Adapun kapal terbang,
mereka akan berada di tengah-tengah tentara. Meskipun kapal terbang bisa melayang di udara, jangkauan mereka tidak terlalu besar. Mereka dapat dengan mudah diturunkan, sehingga mereka membutuhkan perlindungan penjaga tengah. Han Ruandi telanjang, celananya ditarik ke bawah oleh Kuezi. Pisau emas dan bergetar keduanya diambil, dan jubah rakun yang mewah juga hilang. Namun, sebagai pemimpin kerajaan, ia masih memiliki kultivasinya. Ketika dia mendengar Pangongso, dia segera menarik celananya, siap untuk mengencangkan ikat pinggangnya, tetapi dia tidak menemukan apapun di sana. Sabuknya yang bertatahkan emas dan tertanam dengan batu giok juga hilang. Kemampuan Kuezi itu terlalu kuat. Jika alih-alih mencuri pakaian saya, dia datang untuk membunuh saya, bagaimana saya bisa membela dirinya? Han Ruandi bergidik dan keringat dingin mulai menggulung tubuhnya, membasahi punggungnya. Meskipun Han Ruandi tidak memiliki busur atau panah, budidayanya masih ada. Ki vitalnya tiba-tiba meledak, dan sosok yang seperti dewa dan iblis perlahan berdiri di belakangnya. Itu memiliki 4 lengan dan kepala burung sambil nyala api bersinar cemerlang di seluruh tubuhnya. Dewa ini yang roh primordial Han Ruandi terwujud. Keempat lengannya menarik busur, dan api yang berkobar langsung memenuhi udara zona lidah bebek. Api mendesis dan berkumpul ke arahnya, membentuk panah yang sangat cemerlang di antara haluan besar. Getaran bisa didengar, dan panah melesat keluar. Langit dan tanah menjadi kering yang tak tertandingi sementara api menyebabkan penglihatan muncul satu demi satu. Dimanapun panah itu terbang, naga api tampaknya berguling-guling di gurun kuning. Mereka menghancurkan semua yang mereka lakukan. Masih tanpa penutup dada, Han Ruandi mengangkat tangan kanannya. Dengan jari telunjuk dan jari tengah disatukan sementara ibu jarinya berada di atas cincin dan jari kelingkingnya, di mana sebuah seni pedang dipegang, dia menekan jantung alisnya. Panah api itu sangat cepat dan melesat ke arah Kuezi dan Qin Mu yang sedang berlari. Panah itu begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa melihat nyala api yang tak tertandingi, hanya garis hitam setelah panah melintas melewati mereka. Pangongso sangat terkejut. Han Ruandi diakui sebagai pemanah ilahi nomor 1 di padang rumput, dan kekuatan yang ditunjukkan oleh panahnya bahkan membuat jantungnya berdebar. Jantung Pangongso hancur berkeping-keping. Ketika dia memikirkan bagaimana Qin Mu mencuri buku emasnya, dia merasa seperti telah ditusuk hati sebelum dihancurkan. Lampu panah menangkap Qin Mu dan Kuezi, yang tiba-tiba membuang semua yang telah dicurinya dan mengulurkan tangannya untuk meraih pemuda di sisinya. Dia kemudian bergerak seperti hantu untuk menghindari cahaya panah. Han Ruandi mengerutkan kening, curiga. Kemampuan penatua ini tidak setinggi yang saya pikir. Sementara jari-jarinya di jantung alisnya tetap tidak bergerak, lampu panah mengubah arahnya di udara untuk menembak ke arah Kuezi lagi. Teknik tubuh lelaki tua itu berubah satu demi satu, dan dia benar-benar melintas di sana-sini dalam sekejap, memberi orang perasaan bahwa dia sudah melewati rintangan ruang. Kuezi tidak berani menerima panah, jadi teknik tubuhnya yang aneh membuat semua orang tercengang, sementara Han Ruandi kesulitan memukulnya. Jarak antara Kuezi dan kapal terbang semakin berkurang semakin cepat. Duke Wei naik ke udara sambil memegang Duke Sword dan menebas cahaya panah. Ledakan menakutkan yang tak tertandingi meledak, dan Duke Wei terlempar ke atas dari getaran. Dia kemudian bangkit kembali dan mendarat di kapal terbang sambil tertawa. Ruandi, kamu memang memiliki 1 atau 2 skill. Kemampuan Ruandi berada di atas kemampuannya, jadi momentum panah tidak melambat. Tiba-tiba, Jenderal Agung melangkah maju. Langit persegi tombaknya melayang ke udara dan berubah menjadi cakar naga yang membentang untuk meraih cahaya panah. Grand General mendengus, dan ki vitalnya hampir meledak dari dampak. Kakinya tidak bisa menahan untuk bergerak mundur berulang kali, sampai dia akhirnya menurunkan panah. Pada akhirnya, dia dibanjiri kejutan. Jika bukan karena Duke Wei yang terlebih dahulu berselisih dengan panah dan menghabiskan lebih dari setengah kekuatannya, dia tidak akan bisa menerima langkah ini sama sekali. Han dari Barbarian di Empire memiliki reputasi yang dapat dibenarkan. Dia hanya sedikit lebih lemah dari Imperial Preceptor dan Yang Mulia. Setelah cahaya pedang tersebar, Grand General mengulurkan tangannya untuk meraih ke depan. Naga panjang itu terbang kembali dan berubah menjadi tombak berwarna merah darah berbentuk bujur sangkar di tangannya. Cakar naga berubah menjadi cabang kecil tombak yang bersenandung saat bergetar. Tiba-tiba, teriakan trompet datang dari Helan Pass yang ada di belakang mereka. Pasukan semua suku datang mencurahkan air bah. Pasukan padang rumput mahir menunggang kuda, jadi yang pertama keluar adalah tentara kambing. Praktisi seni ilahi yang termasuk dalam kelompok itu tidak mengendarai kambing gunung tetapi kambing biadab, yang merupakan binatang buas aneh dengan 2 kaki. Mereka adalah darah campuran yang berasal dari kambing dan binatang buas dari Great Ruins. Mereka makan rumput, tetapi semuanya kuat dan kokoh. Sementara itu di udara ada kalvari terbang padang rumput pada serigala elang. Mereka adalah sejenis binatang aneh karnivora yang memiliki tubuh serigala besar dengan sayap.
Di punggung serigala ada pemanah terkuat dan praktisi pisau di padang rumput. Itu karena pasukan padang rumput datang dan pergi seperti angin sehingga pasukan Kekaisaran Perdamaian Abadi tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Pada saat itu, pasukan semua suku padang rumput bergegas keluar dengan kekuatan yang menggoncang dunia, jumlah mereka jauh melebihi jumlah yang datang dari Kerajaan Perdamaian Abadi. Di armada utama, Sword Hall Master berdiri di haluan dengan pakaiannya berkibar di angin. Yuan Chuyun berdiri di sampingnya, dan kedua jenderal itu melihat pasukan padang rumput yang semakin dekat. "Jenderal, musuh telah memasuki jarak 160 mil." Pemberi tanda yang mengukur jarak berteriak keras saat dia berdiri di tiang tinggi sambil memegang erat-erat tali. Ekspresi Sword Hall tetap tidak berubah ketika dia berkata, "Terus maju, beritahu aku kalau itu akan menjadi 80 mil." Wajah Yuan Chuyun juga acuh tak acuh, tetapi ketika dia mendengar 80 mil, dia mengangkat alisnya sedikit. Signaler mengibarkan bendera dan memerintahkan kapal untuk terus maju. "Jenderal, musuh telah mencapai jarak 80 mil." Yuan Chuyun mengeluarkan pelet pedangnya dan memegangnya di tangannya dengan alis terangkat. Sword Hall Master kemudian berkata, "Panggil aku ketika itu 40 mil." Yuan Chuyun sedikit mengernyit saat melihat Sword Hall Master, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Suara gugup penandatangan itu segera terdengar lagi. Musuh telah mencapai kisaran 40 mil. Yuan Chuyun menghela nafas gemetar, dan cahaya di matanya mulai bersinar ke segala arah seperti matahari. Sword Hall Master berkata, "Kirim pesanan untuk semua kapal untuk memanaskan True Origin Cannons, kita akan menembakkan jarak 30 mil." Telapak tangan Yuan Chuyun semua berkeringat saat dia mengertakkan gigi sambil mendesis, "Jenderal Jian pasti bisa menahan diri. Untuk benar-benar menunggu hingga 30 mil? 30 mil, itu adalah jangkauan musuh." Signaler segera mengibarkan benderanya untuk memerintahkan semua kapal. Baterai meriam secara instan menarik energi dari tungku pil dan menunggu tindakan setelah mengumpulkan cukup banyak untuk serangan. Pedang Hall Master melihat pasukan padang rumput yang mengalir keluar sambil menutupi cakrawala, para ahli alam surgawi dan alam kehidupan dan maut di depan. Dia kemudian menjelaskan dengan kecepatan yang tidak terlalu cepat atau terlalu lambat, perintah Imperial Preceptor adalah untuk menghancurkan Helan Pass ke tanah dan tidak hanya mengalahkan musuh. Pada 160 mil, musuh akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri dengan kekuatan utama masih utuh. Pada 80 mil, 60% dari musuh akan dapat melarikan diri. Dengan jarak 40 mil, hanya 30% dari musuh yang dapat melarikan diri, tetapi para jenderal utama masih bisa melarikan diri. Pada 30 mil, bahkan tingkat kelangsungan hidup kepala jenderal hanya akan paling banyak 30%. Yuan Chuyun menghela napas kagum. Guru Jian masih Guru Jian. Chuyun hanya bisa mendapatkan prestasi hari ini setelah mempelajari pedang darimu saat itu. Lebih dari 200 kapal terbang tiba-tiba berbalik ke sisi mereka dengan derit. Tubuh besar itu langsung menjadi barikade di udara, dan meriam itu ditembakkan sekaligus. Seketika, beberapa ribu pilar cahaya tebal muncul di udara. Dalam satu kali pertarungan, banyak Raja Barbar, Han, dan Raja Dukun berubah menjadi saringan dan jatuh dari langit. Beberapa praktisi yang kuat dari alam kehidupan dan kematian, serta alam jembatan ilahi yang berada di belakang gelombang pertama heran. Sementara itu, Duke Wei, Grand Marshal, Grand General yang memahkotai pasukan, dan Grand General of Cherishing Transformation bergegas keluar untuk menyerang mereka. Di kapal utama, pedang Hall Master secara pribadi melambaikan bendera, dan meriam mengubah arah untuk menunjuk ke tanah. Itu seperti lampu pedang yang mengiris tentara yang bergerak maju. Sword Hall mengibarkan benderanya dan membagi 200 dan lebih banyak kapal menjadi dua armada, satu terbang tinggi di langit sementara yang lain melayang 300 meter jauhnya dari tanah. Yuan Chuyun mengendalikan armada di atas untuk menyerang serigala yang sedang terbang, sementara Sword Hall mengendalikan armada di bawah, membajak tanah di depan mereka saat mereka mendorong ke depan. Dengan sinar meriam menyapu medan perang, manusia dan kambing dilemparkan ke dalam kekacauan dimanapun mereka lewat. Sementara itu di sisi lain, Qin Mu dan Kuezi kembali ke Kingman Pass untuk melihat kepala desa dan Eternal Pace Imperial Preceptor dengan santai minum teh di menara kota. Mereka sama sekali tidak terpengaruh oleh situasi di luar. Jian Sansheng dapat menahan dirinya, dan pencapaiannya dalam keterampilan pedang juga luar biasa. Dengan medan perang seperti pedangnya, dia sudah dianggap profesional. Imperial Preceptor menuangkan teh untuk kepala desa, yang sedang menunggunya untuk mengangkat cangkir teh ke bibirnya ketika dia tiba-tiba teringat bahwa pria di depannya bukan tabib, sehingga dia menggunakan ki vitalnya untuk mengangkat cangkir teh untuk menyesap. Mereka berdua menoleh bersamaan untuk melihat Qin Mu yang baru saja memasuki menara kota. Jika tak satu pun dari mereka yang mengajarkan pedang Hall keterampilan pedangnya, itu hanya bisa menjadi master sekte Qin besar ini. Mereka berdua segera mengerutkan kening ketika mereka melihatnya memegang buku emas yang aneh dengan satu tangan dan pakaian dalam dengan yang lain. "Muer, aku terpaksa membuang barang-barang yang aku curi, tetapi kamu belum,"
Jadi sekarang kamu adalah pencuri ilahi nomor 1 di dunia, Kuezi memuji ketika dia mengacungkan jempolnya. Qin Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, kemampuan saya jauh lebih rendah daripada kakek Kuezi. Lempar itu, Kuezi mencubit hidungnya dan berkata, apa bagusnya pakaian dalam Grandmaster? Cepat buang. Qin Mu membuang pakaian dalam dari menara kota. Dia kemudian berjalan ke arah dua orang yang sedang minum teh dan melemparkan buku emas ke atas meja teh. Dia menghirup aroma teh dan tersenyum. Aku punya daun teh yang enak. Mereka berasal dari tuan muda bernama Su Shenghua yang berasal dari surga tinggi. Saya tanpa malu meminta setengah tas darinya. Imperial Preceptor dan hati kepala desa melonjak. Kepala desa buru-buru bertanya, Anda bertemu dengan seorang pengunjung dari surga tinggi? Apakah dia menyerangmu? Tidak. Bingung, Qin Mu berkata, Su Shenghua adalah orang yang sangat ramah. Saya berselisih dengannya, dan kami sama-sama sangat baik. Kepala desa, dia juga seorang badan tuan. Tubuh tuan seperti aku. Pemuda itu menjadi bersemangat. Imperial Preceptor tidak lagi meragukannya dan mengangkat kepalanya untuk melihat langit dengan linglung. Su Shenghua berasal dari surga tinggi, dan dewa yang kutemui yang mengirim bencana juga dari surga tinggi. Tempat apa itu? Untuk benar-benar memiliki dewa dan bahkan tubuh tuan? Kakak Dao, kamu harusnya tahu tempat itu, kan? Mereka hanya dewa palsu. Kepala desa juga mengangkat kepalanya untuk melihat langit biru. Di barat mereka adalah medan perang yang tak tertandingi, tetapi tak satu pun dari mereka yang melihatnya, tidak peduli dengan situasi di sana. Surga tinggi terdiri dari tidak lebih dari sekelompok antek, mereka adalah mata yang ditanam oleh para dewa untuk mengawasi dunia ini, kata kepala desa dengan lembut. Bencana salju kekaisaran perdamaian abadimu telah membuat orang dalam situasi yang mengerikan, dan tanah belum pulih bahkan sekarang. Tapi bencana High Heavens hanyalah serangan meteorologis biasa. Jika dewa sungguhan mengirim bencana ke arahmu, hehe. Dia menarik pandangannya dan berkata, Laut Timur sedalam 30.000 meter dan tenggelam dalam satu malam. Bagian timur Great Ruins pada awalnya adalah lautan, tetapi telah menjadi daratan dan gunung dalam semalam. Rambut Imperial Preceptor berdiri. Aku telah mengadu diriku dengan surga tinggi sepanjang hidupku, dan itu tidak mudah untuk dihadapi. Namun, keberadaan di balik surga tinggi bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Kepala desa melihat di mana lengan dan kakinya terputus dan jatuh linglung. Dia bergumam, kamu akan bertemu mereka, Muer juga akan bertemu mereka. Imperial Preceptor melihat ke tempat-tempat di mana anggota badan hilang pada orang tua itu. Bekas luka yang ditinggalkan oleh pedang mungkin tampak biasa bagi mata orang lain, tetapi di matanya, orang-orang dari Dewa Pedang generasi saat ini, ada keajaiban yang tak terbatas di dalamnya. Dia tahu betul betapa menakutkannya orang yang telah memutuskan lengan dan kaki kepala desa. Surga tinggi akan mengirimkan bencana pada perdamaian abadi sekali lagi. Kepala desa menghela napas gemetar dan berkata, namun, musuh utama surga tinggi masih adalah kaisar manusia. Saya bertarung dengan mereka selama beberapa ratus tahun, tetapi saya saat ini hanya memiliki sekitar 2-3 tahun lagi, tetapi ada juga Anda yang telah memahami jalur pedang, jadi sekarang Anda dapat bertarung dengan mereka. Di masa depan, akan ada Muer juga. Sekarang saya telah berjalan keluar dari reruntuhan besar, akan ada pengunjung yang datang untuk menemukan saya dalam beberapa hari ke depan. Saya akan melawan mereka sekali lagi. Dia mengatakannya dengan acuh tak acuh, tetapi 3 pendengar bisa mendengar sedikit resolusi dalam suaranya. Kaisar manusia tidak bisa mati di tempat tidur. Kepala desa tersenyum dan berkata dengan lembut, tempat tidur itu bukan tempat peristirahatanku. Eternal Pace Imperial Preceptor mengangkat kepalanya sekali lagi dan berkata dengan lembut, surga tinggi, suatu hari, kavaleri perdamaian abadi saya akan menginjak-injak tempat itu. Tapi pertama-tama, kita akan menginjak-injak Helan Pass itu. Dia berdiri dan berkata, semuanya, tolong pindah ke Helan Pass. Sebuah kereta yang berharga digulung dan datang ke puncak kota. Qin Mu mengangkat kepala desa dan menempatkannya di gerbong yang berharga sementara Imperial Preceptor mengendarai gerbong dengan tersenyum, mari kita lanjutkan pembicaraan kita di Helan Pass. Kuezi mengambil buku emas di atas meja dan melemparkannya kembali ke Qin Mu sambil berkata, buku Grandmaster, tidak tahu teknik berbahaya dan jahat macam apa yang dicatat di dalamnya. Qin Mu menangkap buku emas dan menggelengkan kepalanya. Ini bukan milik Grandmaster, itu buku dari keluarga Qin saya yang dia curi. Pikiran kepala desa tiba-tiba meledak, dan dia berteriak, kamu telah bertemu pengunjung dari desa Riang. Qin Mu meletakkan buku emas itu dengan sedikit kesedihan di wajahnya. Aku bertemu dengannya di kapal berharga di Lembah Hantu, tetapi dia sudah menggunakan teknik terlarang dan menjadi manusia pohon. Dia menandatangani fakta penghitungan bumi dengan Saturnus berdaulat sehingga dia tidak bisa membuka matanya untuk melihatku. Dia mengajari saya banyak hal, tetapi kami masih harus berpisah. Qin Mu menatap kosong di depan dirinya sendiri. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan membuang semua pikiran berantakan itu.
Dia memberitahu semua orang tentang pertemuannya di lembah hantu dan dunia Youdu, membuat ketiga orang tercengang. Pertemuan-pertemuan aneh semacam ini melahirkan kerinduan dalam diri mereka, tetapi itu bercampur dengan rasa takut. Banyak rahasia menakutkan yang tersembunyi di dalam kapal yang berharga mengejutkan mereka. Imperial Preceptor sangat terguncang. Tidak hanya Qin Mu tubuh tuan, dia bahkan punya ayah yang seperti dewa. Bagaimana orang-orang desa Riang menjadi dewa? Imperial Preceptor tiba-tiba teringat bahwa jembatan ilahi dari orang-orang desa Riang terhubung ke surga celestial. Orang-orang dari modal Gio kecil telah memberitahunya sebelumnya bahwa jembatan ilahi dari semua orang di dunia ini hancur, semua orang kecuali orang-orang di desa Riang yang jembatan ilahinya terhubung ke surga celestial. Bukankah ini berarti bahwa jembatan ilahi Qin Mu juga akan menghubungkannya dengan surga celestial? Dia berbalik untuk melihat Qin Mu, tetapi pemuda itu tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia malah mengambil buku emas lagi dan membuka untuk melihat. Di depan mereka, armada kapal terbang telah menghancurkan segalanya di jalurnya dan hampir mencapai Helan Pass. Zona lidah bebek dipenuhi dengan mayat praktisi seni ilahi barbarian di Empire yang dibunuh oleh True Origin Canons. Sword Hall, Master Jian Sansheng dan General of Guide Commander Yuan Chuyu menggunakan kapal terbang sebagai pedang. Kedua profesional pedang mengendalikan kapal terbang untuk membantai tentara padang rumput, dan setelah waktu yang diperlukan untuk membakar dupa, pasukan barbar hancur. Dengan kehendak mereka untuk bertarung yang dihancurkan oleh 14.000 True Origin Canons, mereka melarikan diri kembali ke Helan Pass seperti banjir. Yang terjadi setelah itu adalah pembantaian sepihak. Bahkan dengan raja-raja dukun dan berbagai han melakukan yang terbaik, mereka tidak bisa menghentikan banjir pelarian yang melonjak kembali ke celah. Imperial Preceptor mengemudikan kereta cukup lambat. Waktu dihitung sehingga ketika pedang Hall Master menurunkan Helan Pass, gerbong akan memasuki kota. Di dalamnya, Qin Mu melihat halaman pertama buku emas dengan wajah serius. Dia tiba-tiba bangkit dan ki vital terbang keluar dari ujung jarinya, berubah menjadi semua jenis penguasa. Ada yang sirkuler, yang persegi, yang segitiga, dan yang setengah lingkaran. Mereka memiliki semua jenis sudut dan sistem metrik untuk mengukur cetak biru di halaman pertama. Muer, apa yang kamu lakukan? Tanya Kuezi penasaran. Mengukur jembatan murai, kata Qin Mu bahkan tanpa mengangkat kepalanya. Teknik dalam buku emas keluarga Qin saya ini sedikit aneh. Jika saya ingin mengolahnya, saya perlu menghitung setiap sudut ki vital pada cetak biru ini dengan sempurna. Gambar ini mungkin? Mungkin. Qin Mu membelai dagunya dan mencabut rambut jenggot sambil berkata, saya pikir teknik dalam buku ini merinci metode untuk menghubungkan jembatan ilahi. Jembatan ilahi. Qin Mu terus melakukan pengukuran wajah kriple kosong ketika dia menatap Qin Mu mengubah skala untuk terus mengukur gambar dalam buku emas. Qin Mu mengeluarkan sikat dan kertas untuk menuliskan data pengukurannya. Tanpa mengangkat kepalanya, dia melanjutkan, jika ada kesalahan dalam dimensi. Kesalahan terkecil di digit Mohu tidak berbeda dengan kesalahan 1000 mil. Perhitungan saya harus akurat dan menjangkau semua angka di belakang Mohu. Kuezi berseru lagi, jembatan apa? Bingung, Qin Mu tersenyum, jembatan murai. Kakek Kuezi, Anda tampaknya linglung. Saya tidak akan berbicara dengan Anda lagi, bagian ini sulit untuk dihitung dan juga sangat sulit. Saya perlu menghabiskan waktu yang sangat lama. Tiba-tiba, kepala desa muncul, dan dia bertanya dengan gembira, jembatan apa? Qin Mu saat itu bahkan lebih bingung. Kepala desa, kamu juga linglung. Jembatan murai. Bukan itu. Imperial Preceptor berbalik dan berkata dengan cepat, bukan itu. Sebelum jembatan murai kamu telah dengan jelas mengatakan jembatan ilahi. Itu benar, Kuezi langsung berkata. Aku juga mendengar jembatan ilahi. Kepala desa mengangguk berulang kali. Itu adalah jembatan ilahi. Qin Mu menyadari dan tersenyum. Jembatan ilahi orang ini dalam lukisan itu rusak, dan teknik yang ia gunakan untuk memperbaikinya disebut jembatan murai. Saya hanya menghitung penalaran matematis yang diperlukan dalam Secrets of Magpie Break. Teknik ini sangat sulit untuk dipupuk dan ada terlalu banyak hal yang perlu diukur di sini. Teknik yang digunakan untuk memperbaiki jembatan ilahi. Aura ketiga pria itu tiba-tiba meletus, dan kereta yang terbang di udara hancur berkeping-keping. Fragmen yang pecah kemudian berubah menjadi bubuk dari getaran yang disebabkan oleh aura yang mengerikan. Qin Mu segera naik ke langit sambil memegang buku emas dan data yang dia ukur di sebelah dadanya, pakaiannya dicat gelap dari tinta yang tumpah. Imperial Preceptor, kepala desa, dan Kuezi hampir meraih buku emas. Tapi begitu mereka melihat Qin Mu memeluknya di dadanya, mereka berhenti dan menarik kembali tangan mereka, nyaris tidak bisa menahan kegembiraan di hati mereka. Untungnya ini adalah buku emas yang tidak takut ternoda oleh tinta. Kalau tidak, dosamu akan sangat besar, gerutu Qin Mu. Kepala desa segera berkata, tanah di tanah dulu. Mereka berempat jatuh, dan di mana-mana di sekitar mereka adalah mayat. Beberapa tempat bahkan terbakar dengan api dan dipenuhi asap. Itu adalah jejak yang ditinggalkan oleh api Divini Art. Sementara itu,
Pasukan barbarian di Empire menggedor gerbang Helan Pass dengan harapan untuk melarikan diri, tetapi penjaga menjaga gerbang kota tertutup rapat, tidak mau membukanya untuk membiarkan mereka masuk. Ini untuk mencegah Kekaisaran Perdamaian Abadi mengambil kesempatan untuk menyerang. Pasukan yang kalah benar-benar menampar Helan Pass dengan panik. Tembok tinggi runtuh terus-menerus karena dihantam oleh banyak praktisi kuat, dan batu-batu yang hancur mulai beterbangan. Namun, apa yang mereka tembus adalah tembok kota luar karena cukup lebar, tetapi dinding bagian dalam masih berdiri kuat. Di depan Helan Pass, armada yang dipimpin oleh Sword Hall Master dan Yuan Chuyun berhenti 60 mil jauhnya dan tidak bergerak maju lagi. Cannon's True Origin menembak terus-menerus, menghancurkan menara dan gerbang kota menjadi beberapa bagian. Seketika, pelarian yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke kota seperti banjir. Tangan dan kaki Pangongso yang berada di kota itu menjadi sedingin es. Gerbang kota dihancurkan, dan tentara yang kalah bergegas ke kota. Helan Pass tidak lagi memiliki kesempatan untuk menghentikan gerak maju musuh. Pasukan yang kalah jatuh ke penjaga di dalam celah yang merasa sulit untuk membentuk formasi, jadi mereka memutuskan untuk melarikan diri juga. Jika musuh mengambil kesempatan ini untuk masuk dan membantai mereka dengan tertib, padang rumput pasti akan menderita kerugian total. Bawa aku pergi segera. Pangongso menguatkan hatinya dan memerintahkan Raja Dukun di sampingnya, tinggalkan kota, mundur dari Helan Pass. Raja Dukun itu segera menjemputnya dan terbang keluar dari Helan Pass. Dalam perjalanan, Pangongso berkata dengan tegas, mintalah murid-murid Istana Emas Roland kita semua meninggalkan medan perang. Jantung Raja Dukun itu bergetar, dan dia bertanya dengan suara bergetar, Grandmaster, jika murid-murid kita dari Istana Emas Roland mundur, tentara tidak akan memiliki cara untuk bertahan hidup. Tapi Istana Emas Roland akan bertahan. Pangongso sangat tenang. Dengan mempertahankan, para murid Istana Emas Roland kita hanya akan mati di kota ini. Kita harus menjaga kekuatan kita. Medan perang yang sebenarnya adalah di padang rumput. Reputasi Istana Emas Roland kami bukan karena rasa hormat dan pemujaan suku-suku. Jika Eternal PSI Imperial Preceptor ingin mengambil alih padang rumput, dia harus membayar mahal. Raja Dukun segera mengumpulkan ki vitalnya dan mengubahnya menjadi teriakan dunia yang menyebar di seluruh medan perang. Ia memerintahkan para murid Istana Emas Roland untuk mundur. Setelah itu, situasinya menjadi lebih tidak teratur. Jantung tentara benar-benar hilang, dan semua orang ingin melarikan diri demi hidup mereka. Mereka mengalir melalui gerbang kota dengan orang-orang saling berkerumun, menginjak-injak yang jatuh. Ada beberapa yang telah mengembangkan seni terbang ilahi, jadi mereka terbang ke udara dan ditembak jatuh oleh kanons asal benar. Yuan Chuyun mengendalikan langit sehingga tidak ada praktisi seni ilahi dari barbarian di Empire bisa melarikan diri dengan cara ini. Sementara itu, Sword Hall Master mengendalikan tanah, tetapi dia tidak menghalangi orang-orang untuk melarikan diri kembali ke celah. Sebagai gantinya, dia memusnahkan semua musuh di tanah di depannya, memaksa sisanya untuk melarikan diri bahkan lebih panik. Di bawah kapal terbang, pasukan Kekaisaran Perdamaian Abadi mengalir ke depan untuk membersihkan sisa-sisa di medan perang. Pangongso berbalik untuk melihat Helan Pass yang sudah mulai runtuh. Api berkobar di kota, dan asap tebal mengepul ke langit. Para prajurit barbarian di Empire semua melarikan diri untuk hidup mereka. Beberapa dari mereka mencoba mendaki Gunung Helan ketika mereka tidak bisa keluar dari kota, tetapi kebanyakan dari mereka jatuh dan menjadi pasta daging. Banyak dukun dan raja dukun besar terbang kembali dan berkumpul di sekitar Pangongso. Ada ketakutan dan keputusasaan di wajah semua orang, tetapi Pangongso tenang saat dia menginstruksikan, segera bubarkan dan racun semua sumber air di padang rumput dengan racun dukun untuk membuat malapetaka menghancurkan malapetaka di tanah. Jika tentara Kekaisaran Perdamaian Abadi membunuh mereka, mereka semua akan mati dengan menyedihkan. Grandmaster, hati semua dukun dan raja dukun bergetar hebat, dan seorang raja dukun berkata dengan terisak, semua anggota suku di padang rumput akan diracuni sampai mati juga. Pangongso acuh tak acuh. Padang rumput itu cukup besar. Selama kita tidak meracuni semua kota besar, kita masih bisa melestarikan sebagian dari suku. Tapi ada begitu banyak suku kecil nomaden. Pangongso tanpa ekspresi. Mereka semua adalah orang miskin dan orang rendahan. Bagi mereka untuk mati bersama dengan para praktisi seni ilahi dari Eternal Pace Empire, itu sangat berharga. Segera bubarkan dan racun air. Tidak ada penundaan. Kalau tidak, ketika pasukan Kekaisaran Perdamaian Abadi mencapai di sini, target pertama mereka adalah Istana Emas Roland. Sebagian besar dukun dan raja dukun menjadi linglung sebelum berpencar ke segala arah. Pangongso mengabaikan Helan Pass di mana asap mengepul dari api peperangan, menyelubungi celah yang tadinya tak bisa ditembus. Di medan perang, Qin Mou memindahkan beberapa mayat ke satu sisi dan membuka buku emas untuk membiarkan Imperial Preceptor, kepala desa, dan Kuezi melihat isinya. Ketiga kepala itu berkumpul dan menatap dengan gugup tulisan-tulisan dan gambar-gambar di halaman sambil dengan panik menghitung dan menghafal segalanya. Luar biasa, sungguh luar biasa.
Bagaimana orang-orang di desa Riang memikirkan metode yang sedemikian rumit untuk benar-benar menghubungkan jembatan ilahi seperti ini? Seberapa besar kemampuan perhitungan diperlukan untuk menghitung tanda yang tepat sebelum mengubahnya menjadi teknik? Ketiganya berseru tanpa henti, sampai Imperial Preceptor berkata, "Saudaraku, bisakah aku membalik halaman? Jembatan murai seharusnya tidak semua yang ada, pasti ada teknik lain di halaman berikutnya. Namun, perhitungannya akan menjadi lebih rumit dan membutuhkan hasil perhitungan pada jembatan murai sebagai dasar." Buku emas dibalik ke halaman berikutnya, dan ada gelombang seru lainnya. Itu memang teknik selanjutnya yang dihitung berdasarkan jembatan murai. Panduan rahasia misterius benar-benar luar biasa. Ini benar-benar membangun paviliun di udara. Untuk dapat menghitung sampai langkah ini pasti perhitungan yang saleh. Ini bukan apa yang bisa dihitung satu orang. Ini adalah teknik yang mungkin mengumpulkan kebijaksanaan semua orang di desa Riang untuk dihitung. Cepat, balik ke halaman berikutnya. Apa yang kamu lihat dari saya? Saya tidak punya tangan. Setelah mereka bertiga melihatnya untuk beberapa waktu, ledakan keras dan sorak-sorai tiba-tiba datang dari jauh. Qin Mou mengangkat kepalanya untuk melihat dan batuk. Helan Pas telah ditaklukkan. Tanpa berkata apa-apa, ketiganya terus membaca buku emas. Qin Mou menggelengkan kepalanya. Bukankah kita seharusnya pergi? Langit akan segera menjadi gelap. Jika kita tinggal di zona lidah bebek, kita akan berada dalam bahaya ketika kegelapan menyerang di malam hari. Bagaimanapun, ini adalah reruntuhan besar. Ketiganya tetap diam. Qin Mou bosan sampai mati, dan setelah menunggu sebentar lagi, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Tidak peduli berapa lama kalian melihatnya, jika Anda tidak dapat menghitung alasan matematika dalam teknik ini, setiap budidaya yang tergesa-gesa akan berakhir sia-sia." Ketiganya akhirnya mengangkat kepala mereka. Mereka dengan enggan menarik pandangan mereka menjauh dari buku emas, dan Qin Mou segera bertanya, "Kepala desa kakek, apakah Anda memiliki kepercayaan diri dalam menambal jembatan ilahi Anda?" Kepala desa menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak memiliki banyak umur yang tersisa, jadi itu akan tergantung pada nasib saya apakah saya dapat menambal jembatan ilahi saya sebelum saya meninggal karena usia tua." Dari 3 jenis teknik dalam buku ini, menambal jembatan ilahi bukanlah tugas yang mudah. Imperial Preceptor mengangguk. Sebelum itu, pertama-tama kita perlu menghitung penalaran matematis dalam 3 teknik ini. Poin ini sangat penting dan kita harus membangun model aljabar sesegera mungkin. Setelah itu selesai, kita akan dapat menyebarkan pengetahuan ini. Kuezi mencibir. Imperial Preceptor, kamu ingin menyebarkan teknik ini yang bisa membuat orang menjadi dewa dan setan, tetapi apakah kamu sudah meminta izin dari orang dari keluarga Qin Desa Riang? Lagi pula, ketiga teknik ini bukan milikmu. Imperial Preceptor tertegun sesaat, lalu berkata dengan nada meminta maaf, "Saya hanya berpikir jika teknik ini dapat atau tidak dapat disebarkan, tetapi saya lupa bertanya kepada pemiliknya." Master Sekte Qin, Qin Mou tersenyum. "Aku tidak berencana menyimpannya untuk diriku sendiri. Aku hanya berpikir bahwa kita harus menyebarkannya juga, karena tidak perlu menyimpannya hanya untuk diriku sendiri." Imperial Preceptor menatap matanya dalam upaya untuk mengetahui niat sejatinya, tapi dia hanya bisa melihat tatapan Qin Mou yang sangat jelas. Dia tiba-tiba menghela nafas. "Kaisar manusia tua, saya akhirnya mengerti mengapa Anda memilihnya sebagai penerus Anda. Dia memang memiliki kualitas dan keluasan pikiran untuk menjadi kaisar manusia. Dia mungkin muda, tetapi pola pikirnya cukup luas. Muer sudah diajari oleh kami, jadi tentu saja pola pikirnya cukup luas," kata kepala desa dengan tenang. Jika Imperial Preceptor tahu latar belakang 9 penatua, dia akan tahu mengapa Qin Mou memiliki pandangan dan keluasan pikiran yang orang lain seusianya tidak. Qin Mou menyimpan buku emas dan melanjutkan, "Teknik pertama ini, Secrets of Magpie Braidge, saya bisa menyelesaikan pengukuran dalam 1 bulan dan membangun model aljabar. Namun, teknik kedua, Rahasia Panduan Misterius, dan teknik ketiga, Rahasia Penyeberangan Ilahi, memiliki terlalu banyak hal yang perlu dihitung. Jika hanya ada saya yang memilahnya, saya mungkin akan membutuhkan waktu 1 tahun. Itu terlalu lama." Mayan Abadi, kepala desa, dan Kuzi mengungkapkan ekspresi muram. Untuk membangun mode aljabar, mereka perlu mengukur setiap sudut dalam ruang buku emas, menggunakan angka untuk merekonstruksi koordinat 3 teknik dalam ruang. Poin ini sangat penting. Setelah memiliki model aljabar, menggunakan rasio jembatan ilahi dalam buku emas pada jembatan ilahi sendiri untuk pengukuran, seseorang dapat menghitung koordinat dan menentukan bagaimana mengedarkan teknik dalam harta ilahi mereka sendiri. Hanya dengan begitu seseorang dapat mempelajari rahasia jembatan murai dan membangun jembatan murai. Suatu ketika ditambal jembatan ilahi dan diperluas itu bisa diambil langkah selanjutnya, yaitu rahasia panduan misterius, menyempurnakan jembatan panduan misterius dari langit surgawi di sisi lain. Setelah rahasia panduan misterius dikembangkan, mereka kemudian bisa belajar rahasia penyeberangan ilahi.
Jika ada kesalahan dalam perhitungan jembatan murai, jembatan pemandu misterius, dan jembatan penyeberangan ilahi, mereka tidak akan bisa menyamai satu sama lain. Semua upaya akan sia-sia, dan semuanya dilakukan sampai saat itu akan sia-sia. Dalam Dao Sekte, yang memiliki aljabar terbaik adalah Tuan Dao Tua. Namun, dia pensiun dan pergi Tuhan yang tahu di mana. Yang berikutnya adalah Dao Master saat ini, yang sebelum Dao Zi Lin Xuan. Qin Mu terus mengukur sambil berkata, pencapaiannya dalam aljabar sangat tinggi. Aku melihatnya mengeksekusi pedang Dao sebelumnya, aljabarnya sangat kuat. Kepala Imperial Preceptor mulai sakit saat dia berkata perlahan, Sekte Dao dan Eternal Peace Empire tidak memiliki hubungan yang baik, tapi kita perlu mengundang mereka. Selain buku emas, kita juga membutuhkannya untuk Sunshot Divine Canon. Senjata itu sangat penting dan kita harus membuatnya. Hanya dengan tenaga Sekte Dao Te saja, itu tidak akan cukup untuk menyelesaikan dua hal ini, jadi aku masih harus pergi ke modal Gio kecil juga. Namun, dia melihat ke arah padang rumput dan kepalanya semakin sakit. Sekarang setelah barbarian di Empire dikalahkan, itu adalah waktu terbaik untuk menaklukkan padang rumput. Dia pasti tidak bisa melepaskan kesempatan ini. Saya sangat akrab dengan Dao Master, jadi saya bisa pergi ke Sekte Dao. Mungkin Dao Master Lin Xuan dapat dipindahkan. Qin Mu tersenyum sebelum melanjutkan, saya juga bisa melakukan perjalanan ke Mod Gio kecil. Saya telah bertemu Wang Muran dan tuannya, Wanderer Zhen, sebelumnya. Saya membunuh Wanderer Zhen, kata Imperial Preceptor. Kamu adalah guru pemuja iblis surgawi, jadi modal Gio kecil mungkin tidak memperlakukanmu dengan baik. Qin Mu memandang kepala desa dan Kuezi. Karena tidak ada yang harus dilakukan, aku senang berjalan-jalan sekarang karena aku keluar. Imperial Preceptor mengerti dan berkata, baiklah, kalian akan pergi ke modal Gio kecil sementara aku meruntuhkan padang rumput dan membasmi istana emas Roland. Qin Mu santai dan tersenyum. Kepala desa, kakek Kuezi, mari kita kembali ke Kingman Pass. Kami akan membawa Xiong Xiu dan putrinya, serta Fatih Dragon, ke Sekte Dao dan modal Gio kecil. Imperial Preceptor segera berjalan menuju Helan Pass, sementara Qin Mu dan yang lainnya kembali ke Kingman Pass untuk menjemput Xiong Xiu dan putrinya. Pemuda itu kemudian mengangkat kepala desa dan menempatkannya di keranjang ramuan. Qin Mu kemudian tiba-tiba menyadari. Sial, aku belum pernah ke modal Gio kecil. Kepala desa berkata dengan acuh tak acuh, saya pernah ke sana sebelumnya. Hanya ada kantong-kantong tulang tua di sana, bau dan keras. Bahkan jika kamu pergi ke sana, kamu mungkin tidak bisa memindahkannya. Kuezi menggosok telapak tangannya dengan penuh semangat. Modal Gio kecil, aku belum pernah ke sana sebelumnya. Tanpa mencuri dari tanah suci ini, hidupku tidak akan lengkap. Sayang sekali Matua tidak ada di sini. Xiong Qier mengangkat kepalanya dan menatap Kuezi dengan serius. Kakek Kuezi, kamu akan dipukuli sampai mati karena mencuri. Kuezi agak senang dengan gadis kecil ini dan membelai kepalanya sambil tersenyum padanya. Apakah Qier ingin menjadi tangan suci nomor 3 di dunia ini? Ya, suara gadis kecil itu keras dan jelas. Di Helan Pass, semua pasukan sedang mengkonsolidasikan persenjataan mereka, sementara para jenderal utama keluar untuk melapor kepada Eternal Peace Imperial Preceptor tentang kerugian. Korbannya tidak terlalu parah dan tidak bisa dibandingkan dengan pertempuran skala kecil sebelumnya. Semua jenis senjata roh dan persediaan seperti ransum dan obat roh sebagian besar tidak tersentuh. Pedang Hallmaster dan Yuan Chuyun juga keluar untuk melapor. Imperial Preceptor, tidak ada lagi batu obat. Apa? Imperial Preceptor berteriak. Batu obat untuk tentara baru sudah selesai, kata Sword Hallmaster sekali lagi. Mustahil. Imperial Preceptor tiba-tiba berdiri. Kapal-kapal terbang itu penuh dengan batu obat selama 3 bulan, jadi bagaimana mereka semua bisa hilang dalam sehari? Imperial Preceptor, meriam yang ditingkatkan oleh Akademisi Qin memiliki konsumsi besar dalam hal energi, dan tungku pil yang ditingkatkan juga membutuhkan lebih banyak batu obat. Dalam pertempuran sebelumnya, sinar meriam yang ditembakkan dari setiap meriam 100 kali lebih kuat daripada di masa lalu. Konsumsinya juga 100 kali lebih besar daripada di masa lalu. Karena itu, batu obat cepat habis, jelas Yuan Chuyun. Imperial Preceptor berkata, kalau begitu, kita tidak bisa meninggalkan mengejar pasukan baru. Biarkan kavaleri dan unit terbang mengejar. Pasukan baru Anda pertama-tama harus beristirahat dan mengatur ulang dirinya sendiri. Ketika batu obat dikirim, aku akan punya misi lain untuk kalian. Tepat pada saat itu, seorang utusan dari unit terbang datang untuk melaporkan. Dengan teriakan, seekor burung berkepala 9 mendarat di tanah dan jatuh ke depan, berubah menjadi seorang praktisi seni ilahi. Sambil berlutut dengan satu lutut, dia berkata, pengajar Imperial Perdamaian Abadi, Jenderal Bian meminta Dokter Ilahi Qin untuk menuju ke garis depan. Jantung Imperial Preceptor mengaduk sedikit. Semua pasukan saat ini sedang beristirahat dan mengatur ulang, hanya Jenderal Bian yang memimpin pasukan Kingman Pass untuk mengejar musuh.
Dia siap untuk secara langsung menghancurkan kekacauan di Yellow Dragon Manor, ibu kota barbarian di Empire. Bian Zhenyun menjaga Kingman Pass sepanjang tahun dan sangat akrab dengan padang rumput. Begitu dia membawa elit untuk langsung menuju Yellow Dragon Manor, dia bisa dikatakan bergerak dengan kecepatan dewa, jadi menaklukkan ibu kota itu tidak mustahil. Tabib ilahi Qin telah pergi ke Sekte Dao dan tidak lagi di sini. Apa yang terjadi? Racun dukun. Praktisi seni ilahi membuka kemejanya dan membuka dadanya. Livor mortis dapat dilihat di tubuhnya, dan ada juga ulcerasi yang luas. Praktisi seni ilahi berteriak, saudara-saudara kita di ketentaraan semua menderita racun dukun dan tak terhitung dari mereka telah mati. Dokter militer dari Imperial College mengatakan bahwa dukun hebat telah meracuni air. Imperial Preceptor memandang dengan wajah muram, lalu dengan cepat berdiri. Bawa aku untuk melihatnya. Praktisi seni ilahi menumbuhkan seni tubuh ilahi tubuh dan ingin mengubah kembali menjadi burung berkepala 9 ketika Imperial Preceptor mengedarkan kekuatan sihirnya untuk memperbaikinya di tempat, membuat tubuhnya melayang di udara bersamanya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, jangan gunakan kekuatan sihirmu. Kalau tidak, racun dukun akan menyebar lebih cepat. Anda hanya perlu mengarahkan saya ke arah yang benar. Kecepatannya sangat cepat, dan ruang di bawah kakinya tampak menyusut dengan cepat. Setelah waktu yang diperlukan untuk membakar dupa, Imperial Preceptor menyeberangi 1000 mil, mengejar pasukan Bian Zhenyun. Sebelum Imperial Preceptor bahkan turun dari langit, dia terpana. Di sekitar, ada mayat manusia dan ternak di seluruh padang rumput, dan mereka bukan hanya tentara perdamaian abadi yang dipimpin oleh Bian Zhenyun. Sebagian besar mayat adalah gembala dan ternak yang tinggal di sana selama beberapa generasi. Ada banyak lalat di langit, mengitari mayat yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tak satu pun dari mereka berani mendarat. Salah satu pemberani yang mendarat meninggal. Sudut mata Imperial Preceptor berkedut. Tiba-tiba, praktisi seni ilahi di belakangnya mendengus dan mengeluarkan darah segar serta usus. Dia meninggal sebagai kematian yang tidak wajar, dan jenazahnya jatuh dari langit. Imperial Preceptor S. Heart menjadi semakin berat. Bahkan jika Qin Mu, dokter ilahi ini, datang ke sini, itu akan sia-sia. Istana Emas Roland telah meracuni seluruh padang rumput, jadi skalanya terlalu besar. Jenderal Bian Zhenyun mengangkat kepalanya dengan linglung, matanya tak bernyawa. Imperial Preceptor berbalik dan pergi sambil berkata dengan wajah serius, kalian harus tetap di sini, jangan memasuki celah. Bian Zhenyun memandang punggungnya yang berjalan pergi dan tiba-tiba berteriak, pengajar kerajaan, kita masih memiliki banyak putra perdamaian abadi di sini, kita tidak bisa membiarkan mereka semua mati di sini. Tubuh Preceptor Imperial Eternal Pace bergetar, tapi dia tidak berhenti. Dia terus berjalan menuju Helan Pass. Imperial Preceptor memandang praktisi seni ilahi dari Eternal Peace Empire yang membawa labu botol berwarna hijau. Tidak ada yang bersuara. Mari kita mulai. Imperial Preceptor menutup matanya dan melambaikan tangannya. Banjir padang rumput dan bersihkan racun dukun. Labu botol terbuka, dan awan gelap naik ke udara untuk menutupi padang rumput. Baut petir berderak saat mereka jatuh, dan hujan lebat turun dari langit. Sekitar 10 hari kemudian, hujan berangsur-angsur berhenti. Pada saat itu, padang rumput sudah menjadi kerajaan air. Imperial Preceptor masuk sekali lagi dan melihat banyak orang dan ternak yang tenggelam. Dia menemukan pasukan Kingman Pass yang hanya Bian Zhenyun yang beristirahat. Semua yang lain telah mati. Jenderal Bian, mari kita kembali ke celah, kata Imperial Preceptor dengan lembut. Bian Zhenyun menatapnya linglung dan berkata, aku membawa mereka keluar, tapi aku tidak bisa membawa mereka kembali, aku malu menghadapi mereka. Imperial Preceptor, membawa mayat kita kembali ke kekaisaran, aku malu untuk hadapi kalian. Imperial Preceptor membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi Bian Zhenyun menghunus pedangnya untuk memotong kepalanya sendiri. Dengan kedua tangannya, dia meletakkan kepalanya di depannya. Imperial Preceptor mengambil kepala yang dipenuhi rambut putih ini sementara mayat Bian Zhenyun runtuh ke tanah. Imperial Preceptor berjalan maju, mayat prajurit Kingman Pass di kedua sisinya. Di setiap mayat, ada sebuah tablet kayu, dan masing-masing memiliki nama tertulis di atasnya. Bian Zhenyun bisa mengenali setiap prajurit di bawahnya, mampu menyebutkan nama mereka masing-masing. Kau seorang jenderal yang berkualifikasi. Eternal Pace Imperial Preceptor berhenti, tidak lagi maju. Dia berbalik, dan gaunnya berkibar saat banyak mayat terbang, mengikutinya kembali ke Eternal Peace.